Dengan perut besarnya, wanita itu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Namun, di bagian kebidanan, dia melihat sosok suaminya dan mendengar seorang anak laki-laki memanggil suaminya ayah. Dia tercengang, tidak percaya apa yang dilihatnya. Pantas saja suaminya tidak pernah menemaninya ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Ternyata, dia sudah punya wanita lain di luar sana sejak lama. Melihat keluarga 3 orang di seberang yang tampak bahagia, dia masih mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ini hanya kesalahpahaman. Tapi saat dia mengambil telepon untuk menelepon suaminya bahkan tidak repot-repot mengangkatnya. Tidak apa-apa, urusan kalian ibu dan anak lebih penting. Pada saat itu, dia merasa seperti seluruh dunianya runtuh. Dia tidak pernah menyangka bahwa identitasnya sebagai putri dari keluarga kaya yang telah dia sembunyikan selama ini. Hidup seperti pembantu di rumah suaminya. Bahkan diam-diam meminta 3 kakak laki-lakinya yang CEO untuk berinvestasi ratusan miliar di perusahaan suaminya. Berharap bisa mendapatkan ketulusan hatinya. Tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Kembali ke rumah dengan putus asa. Begitu masuk, dia melihat rumah berantakan dan dipenuhi asap rokok. Khawatir dengan bayi di perutnya, dia dengan lembut menasihati adik iparnya untuk mengurangi merokok. Namun, dia tidak menyangka bahwa hal itu malah membuatnya dimarahi habis-habisan. Dengan perut besarnya, dia membersihkan sampah di rumah. Adik iparnya dengan angkuh menyatakan, "Kakakku akan segera menceraikanmu, karena cinta sejatinya telah kembali." Tepat pada saat itu, suaminya membawa wanita lain dan anak itu pulang. Anak laki-laki itu bahkan memanggil suaminya ayah tepat di depan matanya. Namun, suaminya tampaknya tidak berniat menjelaskan apapun. Wanita simpanan itu dengan angkuh bertindak seperti nyonya rumah, memberikan tas dan cincin kepada adik iparnya. "Putri Grand, terima kasih Kak Siameng. Jauh lebih baik daripada parasit yang hanya tahu makan nasi putih." "Kamu menertawakan apa?" "Aku menertawakan serigala berhati dingin yang tidak tahu berterima kasih," katak di dasar sumur. "Tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dasar orang udik, kamu ngerti apa? Seumur hidupmu, kehidupan selanjutnya, dan kehidupan selanjutnya lagi, kamu tidak akan pernah bisa menyentuh barang-barang ini. Barang semacam ini, anjing peliharaanku saja tidak sudi memakainya. Sombong sekali apa kamu hamil sampai bodoh. Memang, barang murahan sepertimu memang tidak pantas untuk keluarga Sen King Yao. Nanti kakak belikan yang lain." "Terima kasih Kak Siameng." "Sen Hui King, apa kamu tidak akan menjelaskannya padaku?" "Siameng dan Lang Lang hanya tinggal sementara di rumah kita. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku bisa menerima kalau kamu punya perasaan untuknya. Tapi kamu tidak bisa selingkuh saat masih menikah. Apalagi dengan seenaknya membawa selingkuhan dan anak harammu ke rumah ini." "Kamu bicara apa sih?" "Aku bicara Enham. Kalau begitu katakan padaku, dia anak siapa?" "Dia." "Lang Lang, kamu main di luar sebentar ya." "Baik." Lang Lang punya penyakit jantung bawaan. Jangan buat dia takut. Direktur Sen merasa kasihan ya. "Aku harus bilang kamu seorang dokter yang berhati mulia atau ayah yang terlalu memanjakan anak." Sebenarnya, Lang Lang tidak punya ayah sejak kecil. Diintimidasi di sekolah, terluka pulang ke rumah, dan tidak punya ayah untuk diandalkan. "Adik, sudah cukup kan toh di sini kita tidak diterima. Lang, ayo kita pergi." "Tidak perlu pergi. Ali, kamu juga jangan tanya lagi. Sebulan lagi, setelah aku membereskan semuanya untuk ibu dan anak itu, aku akan menjelaskannya padamu, pahami aku ya." "Sen Hui King, kamu minta aku memahamimu. Tapi kapan kamu pernah memahamiku? Kamu membawa seorang wanita dan anak yang menyandang nama keluargamu ke rumah ini. Dan kamu memintaku untuk tidak berpikir macam-macam. Kamu anggap aku bodoh ya? Lalu apa maumu? Rumah ini, kalau ada mereka, aku tidak akan ada di sini." "Baik, aku mengerti, aku pergi." Memberi ruang untuk keluargamu. Sudah dibicarakan sampai seperti ini, tapi suaminya masih tidak menjelaskan apapun. Bahkan tidak berniat untuk menahannya. Pemandangan ini membuat hati wanita itu benar-benar hancur. Tetapi pada saat yang sama, ada sedikit rasa lega, seperti akan segera bebas. Karena setelah meninggalkan tempat ini, dia tidak perlu lagi memaksakan diri untuk menjaga keharmonisan keluarga ini. Dan tidak perlu lagi mentolerir siapapun di rumah ini. Namun, saat dia naik ke atas untuk mengemasi barang-barangnya, dia tidak menyangka bahwa putra wanita simpanan itu tiba-tiba menariknya. "Masih kecil tapi sudah licik. Aku tidak akan pernah membiarkanmu merebut ayahku." "Tante, jangan pukul Lang Lang." Lang Lang. "Adik, aku tahu kamu membenciku. Tapi kalau ada masalah, lampiaskan saja padaku. Lang Lang masih anak-anak.
Li Chu, kamu keterlaluan. Dia yang lebih dulu menempel padaku dan mencakar. Aku bahkan belum menyentuhnya. Adik, maksudmu dia jatuh tanpa alasan? Lang-Lang hanya bertanya kenapa Tante tidak suka Lang-Lang. Tante malah memarahi Lang-Lang dan bilang, bilang apa lagi? Bilang kenapa aku tidak mati saja? Sekarang kamu kok jahat sekali. Aku jahat, ibu dan anak itu sedang berakting. Apa kamu buta? Siapa yang mengizinkanmu bicara seperti itu pada kakakku? Sen Qingyao, apa yang kamu lakukan? Lang-Lang, ini semua salah mama. Kamu tidak punya papa untuk melindungimu, jadi kamu selalu diintimidasi. Li Chu, minta maaf pada Xiameng dan Lang-Lang sekarang. Aku minta maaf. Sen Huaiqing, aku istrimu. Kenapa kamu tidak bisa mempercayaiku sekali saja? Dia baru 3 tahun. Mana mungkin dia bisa berbohong? Anak kecil sepertimu, kenapa banyak akal sekali? Bangun, cukup. Kamu bagaimana? Lang-Lang, Lang-Lang. Huaiqing, Lang-Lang pingsan. Kalau terjadi sesuatu pada Lang-Lang, aku juga tidak mau hidup lagi. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan terjadi sesuatu pada kalian berdua, ibu dan anak. Sen Huaiqing, perutku sakit. Kamu kan tidak terbentur. Pura-pura apa? Benar Huaiqing. Dia bahkan belum mengeluarkan darah. Lang-Lang punya penyakit jantung bawaan. Tidak bisa ditunda. Adik, lepaskan Lang-Lang. Dia baru 3 tahun. Kamu jangan ribut lagi. Nanti periksa sendiri ke rumah sakit. Li Chu, inilah pria yang telah kamu cintai selama 3 tahun. Semua orang bilang dia dokter yang berhati mulia, bagaikan bodhisattva. Tapi sepertinya, kapanpun itu, kamu selalu menjadi orang yang ditinggalkan oleh Sen Huaiqing. Halo, Kak. Kakak di mana? Kakak di sini. Aku salah. Aku seharusnya mendengarkanmu kalau aku mati. Jangan marah padaku ya. Jangan bicara sembarangan. Aku takut, Kak. Mama meninggal karena pendarahan hebat. Aku juga. Kamu jangan berpikir macam-macam. Ketiga kakakmu ada di sini. Kami semua akan menemanimu. Selalu menemanimu. Kamu percaya kakak kan? Percaya. Kakak janji padamu. Kamu pasti akan baik-baik saja. Semuanya akan menjadi lebih baik. Tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Kakak, keluarga pasien harap menunggu di luar kakak. Gawat, pasien pendarahan hebat. Ada apa? Kondisi pasien kritis. Nyawanya terancam. Saya butuh keluarga untuk menandatangani surat pernyataan. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Siapa di antara kalian yang suaminya? Ada apa? Masih belum bisa dihubungi. Berapa lama lagi baru bisa dihubungi? Kapan suaminya bisa sampai? Suaminya sudah meninggal. Saya yang akan tanda tangan. Cepat atur napasmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bertahan, bertahan. Sen Huaiqing, aku menikah denganmu ya. Kamu tidak tahu malu. Jangan berteriak. Atur napasmu. Dorong, dorong. Baik, Huaiqing. Bayinya menendangku. Cepat sini dengarkan. Aku segera ke sana. Ah. Huaiqing. Pelan-pelan tarik napas. Tarik napas. Dorong ke bawah. Jangan berteriak. Kamu jangan ribut lagi. Nanti periksa sendiri ke rumah sakit. Dorong. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Bagaimana keadaannya bayinya? Bayinya tidak apa-apa, banyak istirahat saja. Sen Huaiqing, perutku sakit. Qingyao, kamu di sini temani Xiameng. Aku pulang sebentar. Huaiqing, tidak tahu kapan Lang-Lang akan bangun. Aku khawatir sekali. Kami ibu dan anak sendirian. Tidak ada yang menjaga. Kamu mau menemani kami, kan? Kak, kamu terlalu baik hati. Li Chu itu jelas-jelas berpura-pura. Kenapa kamu masih khawatir padanya? Dia kakak iparmu. Kalau begitu, aku telepon dulu. Papa Sen. Lang-Lang, akhirnya kamu bangun. Bagaimana, ada yang terasa tidak nyaman?
Tidak, tapi Lang takut Papa Sen temani Lang ya. Ya sudah, kamu pergi saja Huai King. Lang, jangan merepotkan Papa Sen terus. Kak, lihat betapa menyedihkannya anak ini. Wanita jahat itu bahkan anak kecil pun tidak disayanginya. Kenapa kamu masih peduli padanya? Baiklah, Papa Sen tidak akan pergi. Papa di sini temani kamu ya. Direktur Sen, Anda baik sekali pada istri dan tuan muda. Sibuk sekali tapi masih bisa menjaga di sini siang dan malam. Jauh lebih baik daripada yang kemarin lahiran prematur. Pendarahan hebat. Suaminya sampai sekarang belum datang, hanya yang sudah melahirkan yang tahu. Menikah dengan manusia atau hantu benar-benar tidak salah. Lahiran prematur. Pasien. Siapa nama pasien yang melahirkan kemarin? Sepertinya namanya Li Chu. Huai King. Sen Huai King. Halo, saya istri Anda. Orang yang Anda hubungi, kenapa Anda selalu tidak mau percaya dengan apa yang saya katakan? Sen Huai King. Perutku sakit sekali. Tolong telepon lagi nanti. Kamu gila ya, mengapa kamu menyentuh jenazah ibuku? Awas aku laporkan kamu. Maaf. Direktur Sen, kenapa Anda di sini? Pasien yang pendarahan hebat kemarin yang dibawa ke sini mana? Keluarganya sudah mengurus kepindahannya ke rumah sakit lain. Dia sudah dibawa pergi. Keluarga Li Chu mana punya keluarga lain? Ayo Anan, senyum untuk paman ketiga, kakak ketiga. Bayi yang baru lahir tidurnya lama. Kakak pertama dan kedua di mana? Karena takut. Mereka terbang semalaman untuk mengundang tim medis WC untuk merawatmu di dalam negeri. Ali, benar-benar dokter sulit mengobati dirinya sendiri. Tadi malam kamu mengalami pendarahan hebat. Meskipun nyawamu terselamatkan, tetapi dokter bilang tubuhmu sangat lemah. Jika tidak dirawat dengan baik, akan ada banyak penyakit yang tertinggal. Baik, Ali, biar aku yang bayar. Ali, apa kabarmu? Direktur Sen, masih tahu bagaimana menanyakan kabar kami ibu dan anak ya? Kenapa orang yang kamu sukai sudah diurus dengan baik, kan? Ali, apa kamu harus bicara dengan nada sinis begitu? Lalu aku harus bicara bagaimana? Berlutut dan berterima kasih pada Direktur Sen karena telah meluangkan waktu untuk mengunjungi kami. Maaf, aku tidak tahu kalau kamu separah ini. Kali ini aku yang salah. Tapi tadi malam Lang benar-benar dalam bahaya. Tentu saja kamu tidak tahu. Kapan hatimu pernah ada aku dan Anan? Anan. Namanya Li Anan. Karena dia bisa datang ke dunia ini dengan selamat. Itu adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepadaku. Maafkan aku. Sekarang minta maaf. Apa gunanya? Saat aku dan Anan membutuhkanmu, kamu di mana? Sekarang kami tidak membutuhkanmu lagi. Sen Huai King, kita bercerai saja. Apa katamu? Aku bilang, kita bercerai. Li Chu, kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku tahu. Kamu mau anak itu pakai nama keluargamu. Tidak masalah, tapi perceraian itu bukan lelucon. Kamu pergi saja, aku lelah. Surat perjanjian cerai akan segera dikirimkan kepadamu. Kamu baru saja melahirkan. Suasana hatimu tidak stabil. Aku mengerti. Kata-kata yang kamu ucapkan karena marah ini, aku tidak akan menganggapnya serius. Kamu bangun dulu. Kita bicarakan lagi di rumah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pulang denganku. Lepaskan, hentikan. Ali, kamu baik-baik saja. Lepaskan tanganmu. Dia yang memindahkanmu ke sini. Dia siapa? Aku siapa? Apa hakmu untuk tahu? Aku tidak punya hak. Aku suaminya. Kamu masih ingat kalau kamu suaminya? Istrimu sendiri melahirkan. Kamu malah pergi merawat pasien lain. Kalau tidak tahu, pasti dikira kamu malaikat turun ke bumi. Jadi karena dia kamu mau bercerai denganku. Apa maksudmu? Ini adalah rumah sakit di bawah grup medis Limit. Biaya kamar VIP hampir 200.000 yuan sehari. Anak yatim piatu sepertimu bagaimana bisa dirawat di sini? Jadi apa? Li Chu, kamu selalu bilang aku selingkuh. Sepertinya kamu juga tidak lebih baik. Jaga bicaramu. Apa aku salah? Kalau kalian tidak ada apa-apa, kenapa dia mau bercerai denganku? Sen Huai King, kalian keterlaluan. Kalian berdua, laki-laki dan perempuan, telah membuatku seperti ini. Sekarang malah balik menuduhku. Aku dan Siameng tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak peduli kalian bagaimana. Bukankah Sen Lang ingin kamu jadi ayahnya? Aku antar kamu ke dia.
Lalu bagaimana dengan anak kita? Kamu mau dia tumbuh tanpa ayah? Kamu, apa kamu pantas jadi ayahnya saat aku periksa kandungan? Kamu di mana? Saat aku jatuh dan hampir keguguran. Kamu di mana? Saat aku kesulitan melahirkan. Pendarahan hebat. Hampir mati. Kamu di mana? Saat anak itu lahir. Mereka mencari keluarga. Kamu di mana? Sekarang kamu bilang mau jadi ayahnya. Kamu bisa menenangkan Shen Langlang dengan semua kelembutanmu. Tapi kapan kamu pernah mendengar detak jantungnya? Kamu benar-benar ingin menjadi ayahnya. Apa kamu pantas? Bukan begitu. Kalau aku tidak peduli dengan anak itu, aku tidak akan mempersiapkannya sejak dini. Barang rongsokan apa ini? Berani-beraninya kamu memberikannya padaku. Apa maksudmu? Lepaskan. Kamu memukulku untuknya. Kalian sudah sampai tahap apa? Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya denganku. Aku istrimu. Kita belum bercerai. Kamu sudah tidak sabar mencari pengganti ya? Sesuai keinginanmu. Ayo kita bercerai sekarang. Ulangi sekali lagi. Aku bilang. Kita bercerai, aku tidak ingin berhubungan lagi dengan keluarga Shen. Sedetik pun. Lihat tuh. Gadis itu baru saja melahirkan. Sudah datang untuk bercerai, kasihan sekali. Oh, aku mengerti apa mungkin anak ini bukan anak suaminya. Aku lihat anak kalian masih kecil. Yakin mau bercerai. Li Chu, asalkan kamu pulang denganku sekarang. Aku bisa. Yakin. Cerai. Kamu ngotot mau berulah ya? Selama ini kamu bahkan tidak bekerja. Kamu meninggalkan keluarga Shen. Mau pergi kemana? Cerai. Bagaimana kalau kalian bicarakan lagi? Cerai. Kemana aku akan pergi setelah meninggalkan keluarga Shen? Tidak perlu Direktur Shen repot-repot memikirkannya. Masa tenang perceraian adalah 30 hari. 30 hari kemudian datang lagi untuk mengurus prosedur. Li Chu. Kak Huai King. Grup medis Liming telah menyetujui untuk menyerahkan proyek Beichen kepada rumah sakit dan akademi kita. Itu adalah grup nomor 1 di Jiangcheng. Berapa banyak orang yang berusaha keras untuk bekerja sama. Jika kita berhasil mengembangkan proyek ini, kita akan naik daun dengan cepat di bidang medis. Huai King, kalian ini sudah mengejar sampai ke kantor catatan sipil. Masih pura-pura apa lagi? Bukankah kamu suka suami orang lain aku berikan padamu? Ternyata ada pelakor. Pantas saja mau cerai. Lihat pria itu, tampan sekali. Benar-benar, melihat orang tidak boleh pakai filter. Apa kamu perlu bicara sekasar itu? Kata-kata yang baik hanya untuk orang yang pantas. Apa kalian pantas? Yo, Li Chu, marah karena tidak berdaya ya? Biar ku kasih tahu. Kakakku akan segera menjadi tokoh terkemuka di dunia kedokteran. Hanya Kak Xiameng yang pantas untuknya. Sekarang kamu yang meminta cerai. Setidaknya kamu masih punya harga diri. Harga diri kalau bukan karena aku. Kamu pikir kakakmu bisa mendapatkan proyek ini? Maksudmu? Proyek Beichen itu kamu yang berikan untuk kakakku. Kenapa kamu tidak bilang sekalian kalau kamu adalah putri dari grup Liming? Kalau aku bilang aku memang putri Liming, bagaimana? Kamu jadi bodoh karena melahirkan ya? Kamu itu parasit yang tidak punya rumah. Makan dan tinggal gratis di rumah keluarga Shen selama bertahun-tahun. Beraninya bilang kalau proyek Beichen itu kamu yang berikan untuk kakakku. Kamu tahu apa itu proyek Beichen? Apa? Aku tahu kamu tidak tahu. Proyek Beichen akan menjadi proyek medis canggih yang menarik perhatian Jiangcheng, bahkan dunia internasional. Jika berhasil dikembangkan, tidak hanya akan menjadi permata yang cemerlang dalam sejarah kedokteran manusia, tetapi penyakit Langlang juga bisa disembuhkan sepenuhnya. Huai King, terima kasih atas pengorbananmu untukku dan Langlang. Kamu berusaha keras siang dan malam untuk mendapatkan proyek itu. Ternyata itu semua demi mengobati Shen Langlang. Semua ini karena aku dan Langlang telah membebani Huai King. Adik, kamu juga jangan salahkan Huai King. Dia sudah sangat lelah. Ternyata selama ini, kamu tidak pernah mencintaiku, sedetik pun. Ya. Direktur Shen, kamu benar-benar pekerja keras. Orang yang cakap bekerja lebih keras. Kamu tahu. Kamu pikir semua orang sama sepertimu. Tidak berguna. Jangan ribut lagi. Pulanglah. Ya, aku harus pulang. Ali, ayo pergi. Jangan buang-buang waktu untuk orang yang tidak pantas. Huai King, siapa ini? Li Chu. Kalau kamu mau memutuskan hubungan denganku, apa hakmu membawa pergi anakku? Direktur Shen, kamu mau merebut hak asuh anak denganku? Anakku tidak mungkin mengakui pria di luar sana sebagai ayahnya. Shen Huai King, apa maksudmu? Adik, kamu juga jangan salahkan Huai King karena berpikir macam-macam. Kamu baru saja melahirkan, sudah minta cerai, dan bersikap mesra dengan pria lain seperti itu. Hati kalian benar-benar kotor. Melihat apapun jadi kotor. Kamu pikir semua orang sama sepertimu. Murahan. Kalau kalian tidak ada apa-apa, bagaimana mungkin dia menemanimu melahirkan dan mengantarmu ke kantor catatan sipil? Ya, kenapa ya?
Itu karena ayah kandung bayinya sedang sibuk mengurus anak lain. Li Chu, dasar wanita murahan. Berani-beraninya kamu selingkuh dari kakakku dan masih bersikap sok benar. Shen Huaiqing, bagaimanapun caranya, aku tidak akan memberikan anak ini padamu karena kamu tidak pantas menjadi ayahnya. Anak perempuan siapa yang peduli toh kita sudah punya Lang-Lang. Baguslah. Jika Direktur Shen bersikeras ingin merebut hak asuh anak, kita hanya bisa bertemu di pengadilan. Jangan menyesal. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah menikah denganmu. Huaiqing, jangan marah. Adikmu cuma bercanda. Lihat, dia masih memakai cincin, dia tidak bisa melupakanmu. Terima kasih sudah mengingatkan. Aku lupa masih ada sampah yang belum dibuang. Shen Huaiqing, 3 tahun lalu kamu menyelamatkan hidupku. Aku membalasnya dengan 3 tahun kekayaan dan kejayaan. Mulai sekarang, kita impas. Li Chu, apa kamu benar-benar ingin membawa anakku pergi bersamanya? Li Chu, menikah untuk bahagia, bercerai juga. Tidak ada orang yang menikah dengan tujuan untuk bercerai. Tapi jika sebuah pernikahan hanya tinggal nama, maka menghentikannya tepat waktu adalah pilihan yang lebih baik. Kak, cincin yang dipakai anak kecil itu, kenapa kamu ambil? Tidak takut sial? Cukup, Shen Qingyao, dia kakak iparmu. Bukankah mereka sudah bercerai? Dia salah paham denganku. Bulan ini aku akan menyelesaikan semuanya. Aku akan menjemput mereka kembali. Apa maksudmu kamu tidak jadi cerai? Lalu bagaimana dengan Kak Xiameng? Aku dan Xiameng tidak seperti yang kamu pikirkan. Di depanku, apa yang kamu sembunyikan? Kak Xiameng telah berkorban banyak untukmu. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Yao Yao, itu semua kemauan kakak sendiri. Kami ibu dan anak yang telah membebani kamu. Kalau kamu tidak bisa melupakan Li Chu, bagaimana kalau kakak yang jelaskan padanya? Xiameng, ini bukan salahmu, tenang saja. Aku sudah berjanji pada Siang. Seumur hidupku aku pasti tidak akan membiarkan terjadi sesuatu pada kalian berdua, ibu dan anak. Siapa Siang itu? Huaiqing, ku dengar konflik bersenjata di distrik A semakin parah. Kamu tidak takut? Tidak takut. Selama bisa menyelamatkan lebih banyak orang, bagaimanapun keadaannya aku tidak takut. Aku tidak sehebat kamu. Aku hanya berharap kita bertiga bisa hidup dengan selamat dan kembali. Hati-hati. Siang, Chen Siang. Tolong jaga Meng Meng. Jangan biarkan mereka, ibu dan anak, diintimidasi. Huaiqing, Lang-Lang punya penyakit jantung bawaan. Aku tidak ingin dia, dan tidak ingin orang lain berpikir bahwa dia adalah anak tanpa ayah. Tidak apa-apa, ayo pergi. Kita periksa Lang-Lang di rumah sakit dulu. Tenang saja, Kak Xiameng. Kakakku cuma bicara begitu. Aslinya dia baik hati. Dia tidak akan meninggalkan kalian berdua, ibu dan anak. Li Chu, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk kembali. Huaiqing hanya milikku. Selamat datang di rumah, Nona keempat. Kakak kedua, apa kalian tidak berlebihan? Toh ini mana cukup an-ankan kesayangan seluruh keluarga, jangan cemburu ya. Paman Gendong, ayo, pegang erat Paman Gendong. Kakak kedua, kapan kakak pertama pulang? Dia sedang sibuk mengatur kedatangan tim medis Weishi. Dia benar-benar pergi. Itu semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, mereka tidak akan mau datang. Sekaligus bertanggung jawab atas proyek Beichen kita. Lalu upacara penandatanganan kontrak sebulan lagi. Proyeknya masih diberikan kepada Shen Huaiqing. Aku dan dia sudah impas. Tapi kalau dia mau pakai proyek keluarga Li untuk menyelamatkan anak haramnya, dia mimpi. Baiklah, aku akan membatalkannya sekarang. Berita sepenting ini lebih baik diumumkan saat banyak orang. Rasa mendapatkan lalu kehilangan, bukankah lebih menyakitkan? Kak Xiameng, grup Liming benar-benar dermawan. Pantas saja jadi orang terkaya di Jiangcheng, grup medis nomor 1 di dalam negeri. Ku dengar, acara penandatanganan kontrak hari ini akan dihadiri langsung oleh Nona keempat dari grup Liming. Apa Nona keempat yang disayangi semua orang itu? Kapan aku bisa seperti dia? Punya 3 kakak laki-laki yang luar biasa. Kenapa punya kakak sepertiku? Kamu tidak puas? Tentu saja, apa kamu masih menganggapku adikmu lagi pula? Biasanya Li Chuyang. Huaiqing, hari ini paman ketigamu juga akan datang ke upacara penandatanganan kontrak.
Paman ketigamu adalah penanggung jawab proyek Beichen kali ini. Nanti aku akan minta dia untuk mengenalkan kita pada CEO Li dan Nona keempat. Baik. Kak Xiameng hebat ya. Seandainya aku bisa berteman dengan Nona keempat, siapa tahu aku bisa jadi kakak iparnya. Setelah aku mendapatkan proyek ini dan penelitiannya berhasil, aku akan menjemput kalian berdua, ibu dan anak, kembali. Huai Qing, apa kamu masih memikirkan anak kecil itu? Upacara penandatanganan kontrak kali ini, benarkah akan ditandatangani oleh Nona keempat? Tentu saja, grup Liming sudah mengumumkan secara resmi. Mana mungkin palsu. Nona keempat ini adalah sosok yang legendaris. Sejak lahir sudah menguasai hampir separuh kekayaan Jiangcheng. Katanya sebelum lulus, dia sudah menjadi dokter tanpa batas. Dokter tanpa batas. Ya ampun, tidak hanya cantik dan kaya, tetapi juga baik hati. Tapi ku dengar, dia sudah menghilang selama 3 tahun. Tidak ada yang tahu alasannya. Hari ini adalah pertama kalinya dia muncul di depan umum. Selamat datang di upacara penandatanganan kontrak proyek Beichen dari grup medis Liming. Dan tamu istimewa kita juga sudah tiba. Datang, datang. Li Chu, dia adalah Nona keempat dari grup Liming. Baiklah. Kakak kedua, tim medis Dr. Wesi sudah tiba di Jiangcheng. Kalau begitu, kalian jemput mereka, aku masuk duluan dan tunggu di dalam. Tapi, jangan khawatir, Kak. Sebelumnya aku rela bertahan karena aku mencintai Shen Huai Qing. Sekarang, jangan harap ada yang bisa menginjak-injakku. Baiklah. Kalau begitu, nanti aku akan minta asisten Tan untuk menemanimu. Baiklah, cepat pergi. Li Chu. Dia adalah putri keempat dari grup Liming. Jadi ini Nona keempat. Benar-benar cantik jelita, temperamennya anggun dan mulia. Tidak mungkin, dia hanyalah wanita terbuang dari keluarga Shen kami. Jangankan Nona keempat, jadi pelayan pun dia tidak pantas. Qing Yao, jangan-jangan Li Chu menyesal bercerai. Mau bikin masalah di sini. Ya, beraninya dia. Berhenti di situ. Ini adalah upacara penandatanganan grup Liming. Kamu, orang miskin, datang ke sini untuk apa? Orang miskin. Kamu cukup akurat dalam menilai dirimu sendiri. Kamu. Li, kamu kemana saja selama ini? Tidak mengangkat telepon, tidak membalas pesan. Bagaimana kabar anak itu? Kamu mau bikin masalah sampai kapan? Bikin masalah? Shen Huai Qing, jangan bilang kamu masih berpikir aku sedang marah padamu. Kalau tidak, kamu datang ke sini untuk apa? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Li Chu, jangan kira aku tidak tahu. Kamu datang ke sini bukankah karena kakakku? Kalau tidak, kamu datang ke sini untuk menghadiri upacara penandatanganan. Kenapa tidak boleh? Bikin ngakak. Orang-orang yang berkumpul di sini adalah tokoh-tokoh terkemuka di dunia medis. Ini bukan tempat penampungan. Lagi pula, kami telah menerima undangan yang dikirim khusus oleh Li. Kamu punya. Aku benar-benar tidak punya. Li Chu, ini bukan tempat untukmu. Kamu cepat keluar. Ada apa-apa bicarakan di rumah saja. Kalau aku pergi, upacara penandatanganan ini belum tentu berhasil. Jangan bilang upacara penandatanganan ini diselenggarakan olehmu. Ya, aku yang menyelenggarakannya. Li Chu, apa kamu sakit? Kenapa kamu bilang seluruh grup Liming adalah milik keluargamu? Kalau bukan milik keluargaku, masa milik keluargamu? Li Chu, hati-hati bicara. Grup Liming bukan sesuatu yang bisa kita bicarakan sembarangan. Bukankah itu asisten Tan dari grup Li? Kenapa dia datang? Kakak Xiameng, kamu memang punya muka. Kamu bahkan bisa menyuruhnya menjemput kita secara pribadi. Lagi pula, tokoh utama hari ini adalah Huai Qing. Li Chu, aku sarankan kamu cepat pergi. Kalau tidak, nanti asisten Tan tahu kamu tidak punya undangan. Tunggu saja sampai diusir. Asisten Tan. Nona Li, silakan lewat sini. Asisten Tan, apa maksudmu ini? Tamu terhormat yang harus kamu sambut adalah kami. Kalian tamu terhormat macam apa Nona Li? Silakan. Tidak disangka Nona Li begitu cepat menemukan pria kaya lainnya. Li Chu, ada apa ini? Jangan sentuh aku, masih perlu ditanyakan. Pasti Li Chu ini merayu asisten CEO lagi. Ekornya sampai mau naik ke langit. Nona Li, kamu melakukan ini tidak baik. Kamu dan Huai Qing belum menyelesaikan prosedur. Xiameng,
Kamu pikir semua orang sepertimu suka menempel pada pria? Maaf, Nona ini sendiri adalah dahan yang tinggi. Nona Li, aku hanya membela Huaiking. Jangan berakting lagi. Sen Huaiking tidak bisa melihat aktingmu yang buruk. Tapi aku bisa melihatnya. Rubah 1000 tahun. Apa yang kamu mainkan? Li Chu, kata-katamu terlalu kasar. Minta maaf pada Xiameng. Direktur Sen, masih buta mata dan buta hati seperti biasa. Orang yang memulai duluan itu pengecut. Kenapa aku harus minta maaf? Li Chu, bukankah kamu hanya pandai merayu pria? Jangan kira kamu bisa merayu asisten CEO lalu bisa menindas orang lain. Kamu bilang aku menindas orang lain. Kamu mau apa? Kamu baru saja mengatakannya. Orang-orang yang datang ke konferensi medis kali ini semuanya adalah tokoh besar. Tanpa undangan, Jeo Dae tidak bisa masuk. Tentu saja. Jadi, periksa baik-baik undangan Nona Xia dan Nona Sen ini. Nona Li, apa maksudmu? Konferensi penandatanganan kali ini, grup Liming telah mengkonfirmasi daftar nama setiap orang yang menerima undangan sebelumnya. Kalian berdua tidak punya prestasi apapun di dunia medis. Aku curiga kalian menyelinap masuk. Dasar imut, ngomong apa sih kamu? Kami masuk sini berkat kemampuan. Lagi pula Kak Xiameng kan dokter lulusan luar negeri. Li Chu, Xiameng itu beda sama kamu. Dia selama bertahun-tahun ini terus berkecimpung dalam perkembangan medis di luar negeri. Dan pertemuan penandatanganan kali ini juga berkat dia baru bisa terlaksana. Dia yang mewujudkannya. Nona Li, aku tahu kamu berprasangka buruk sama aku. Tapi aku benar-benar diundang ke sini. Kalau sampai ribut, kamu juga yang malu sendiri. Oke, kalau begitu mari kita lihat siapa yang akhirnya akan malu. Cih, Li Chu, jangan mentang-mentang kamu dekat sama asisten CEO sok banget deh. Biar ku kasih tahu ya, dia itu cuma anjingnya Li Group. Kak Xiameng cuma perlu satu kalimat untuk bikin dia dipecat. Apa keluargamu nggak ngajarin kamu cara menghormati orang lain? Aku akan ngajarin kamu baik-baik. Berani-beraninya kamu mukul aku, kamu pikir kamu siapa? Dasar mulut sampah. Pantas dipukul. Sen King Yao. Ini Liming Group, bukan keluarga Sen kamu. Nggak ada yang bakal lindungin kamu di sini. Aku nggak takut sama kamu. Sudah belum cukup memalukankah? Kakak, kamu nggak lihat dia barusan mukul aku? Dia itu kakak iparmu. Kamu anak kecil. Bisanya cuma ngomong kotor. Kalaupun dia ngasih pelajaran buat kamu, itu juga pantas. Huaiking, Nona Li duluan yang asal ngefitnah kita. Wajar kalau King Yao marah. Kamu juga tahu kan, undangan ini aku dapat susah payah banget. Betul, Nona Xia tolong dipikir baik-baik. Jangan sampai sudah susah payah, taunya yang didapat cuma barang orang. Ali, kamu harus banget segitunya maksa orang. Kenapa takut ketahuan belangnya? Om ketiga, tolong buatin aku 2 undangan dong. Nggak bisa. Tamu yang diundang kali ini semuanya sudah ditentukan. Kamu cuma dokter medis kecil. Nggak punya kualifikasi buat diundang. Mereka juga nggak mungkin ngecek satu-satu. Aku ini keponakanmu sendiri loh. Tolongin dikit napa. Kok bisa daftar tamunya kan aku sendiri yang nyusun. Li Chu, sekalipun kamu dekat sama asisten Tan, terus kenapa? Om ketigaku itu pemegang saham Liming Group. Kamu mau lawan aku pakai apa? Nona Li, sekarang puas. Xiameng ini. Beraninya dia mencampuri urusan Liming Group. Aku mau lihat, siapa backingan di belakang dia. Li Chu, kamu selalu bilang aku nggak percaya sama kamu. Apa kamu pantas untuk ku percaya? Li Chu, jangan kira aku nggak tahu. Kamu bikin keributan kayak gini cuma buat narik perhatian kakakku, kan? Biar ku kasih tahu ya, mau kamu heboh kayak apapun, kakakku nggak bakal berubah pikiran. Saran aku sih, mending kamu pergi deh. Jangan di sini ganggu pemandangan. King Yao, udah deh. Aku, kan nggak salah ngomong. Dia barusan nuduh aku sama Kak Xiameng. Harusnya dia yang sujud minta maaf sama kita. Udahlah, King Yao. Hari ini hari penting buat Huaiking. Aku nggak mau berdebat sama dia. Kak Xiameng, kamu itu terlalu baik hati. Tapi tenang aja. Masa tenggangnya bentar lagi juga selesai. Orang yang merebut suami orang itu bakal segera cerai sama kakakku. Saat itu, kamu bisa resmi jadi keluarga kita. Sen King Yao. Boleh. Semoga sesuai keinginanmu. Kepala rumah sakit Sen, jangan sampai terlambat ya. Li Chu, kamu pengen banget cerai sama aku ya? Beraninya dia duduk di situ. Itu, kan tempat yang udah disiapin buat tuan muda ketiga sama nona keempat keluarga Li. Nona Li sekarang makin berani aja ya. Kalau sampai nyinggung keluarga Li, Huaiking bisa kena imbasnya. Baguslah. Si imut ini mau ngebunuh kita. Li Chu, kamu mau kemana? Berhenti. Lepasin.
Li Chu, kamu makin berani aja ya. Kamu tahu nggak sih, tempat ini disiapin buat siapa? Ini bukan tempat yang boleh kamu duduki. Ikut aku. Kenapa aku nggak boleh duduk di sini? Li Chu, tempat ini buat tuan muda ketiga sama nona keempat keluarga Li. Kamu pikir dengan dekat sama asisten kecil kayak dia kamu bisa bertindak sesukamu? Ini tempatku. Aku Lenet siapa? Kamu sakit. Lihat dirimu. Bibi-bibi tua. Dari ujung kepala sampai ujung kaki nggak ada mirip-miripnya sama nona keempat. Kamu, cepat siap-siap buat acara penandatanganan. Asisten Tan ini nurut banget sama Li Chu ya. Nona Li, mending kamu cepat pergi deh. Lagi pula, hubungan kamu sama asisten Tan kalau sampai ketahuan, kan nggak bagus. Bagaimanapun juga, kita belum resmi cerai. Jangan keterlaluan. Memangnya kita ada hubungan apa? Emangnya aku keterlaluan gimana coba kalian berdua jelasin? Aku tahu kamu sengaja manas-manasin aku makanya di sini mesra-mesraan sama laki-laki lain. Tapi kamu juga harus tahu tempat dong. Kalau sampai nyinggung Liming Group, aku juga nggak bisa lindungi kamu. Lindungi aku kapan kamu pernah lindungi aku? Waktu kamu dorong aku dari tangga sampai aku hampir keguguran. Itu namanya lindungi. Atau waktu aku hampir mati kehabisan darah di ruang bersalin. Nona Li, Anda baru saja melahirkan. Wanita harus punya harga diri. Li Chu, meskipun kamu marah padaku, jangan merendahkan dirimu sendiri seperti ini. Merendahkan diri. Direktur Sen, apakah yang Anda maksud adalah 3 tahun saya dihina oleh keluarga Anda di rumah keluarga Sen? Kapan kami merendahkanmu? Kau sendiri yang mau merendahkan dirimu sendiri, kan? Jadi di hati kalian, kebaikan yang kulakukan untuk kalian adalah merendahkan diriku sendiri. Li Chu, kita bicarakan ini di rumah nanti ikut aku dulu. Nona Li, dengarkan saranku. Asisten khusus Tan, meskipun dia berkuasa, dia harus mematuhi keluarga Li. Menyinggung keluarga Li, mengusirmu adalah masalah kecil. Tapi jika menyeret Huai Qing, itu masalah besar. Nona Xia, apa kau mengkhawatirkan suami orang lain? Jadi yang Anda maksud dengan harga diri adalah merebut suami orang lain, menghancurkan keluarga orang lain. Li Chu, apa yang kamu bicarakan? Nona Li, Anda boleh menghinaku, tapi tolong jangan sengaja mengganggu upacara penandatanganan. Anda tahu betapa pentingnya proyek ini bagi kami. Li Chu, aku memberimu kesempatan terakhir segera pergi dari sini. Upacara penandatanganan sama sekali tidak boleh terganggu. Kau lihat kan Huai Qing paling peduli padaku dan Lang Lang. Kenapa kau tidak berpura-pura lagi? Lang Lang dan anak yang kau lahirkan itu berbeda. Jika kau berani sengaja mengganggu upacara penandatanganan, menunda pengobatan Lang Lang, Huai Qing pasti tidak akan melepaskanmu. Beraninya kau mengatakannya lagi. Anak tanpa ayah, lebih baik tidak dilahirkan. Lebih baik mati saja. Xiameng, aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuh putriku lagi, coba saja. Li Chu, kau gila. Huai Qing, tolong aku. Bagaimana kau bisa seenaknya memukul orang? Kenapa kau tidak tanya apa yang dia katakan? Apa yang kau katakan? Sama-sama sebagai ibu, aku hanya menasihatinya untuk tidak mengganggu upacara penandatanganan. Memutuskan jalan hidup Lang Lang. Dia menjadi marah dan malu. Li Chu, wanita jahat, seharusnya kau mati di meja operasi saat itu. Hidup hanyalah sebuah bencana. Sen Huai Qing, apa kau juga berpikir begitu? Tentu saja, kakakku paling membenci wanita jahat sepertimu. Sen Qing Yao, diam. Tidak peduli apa yang dikatakan Xiameng, bagaimanapun juga kau yang pertama kali memukul. Li Chu, minta maaf padanya. Benar saja. Sen Huai Qing, hal yang paling kubanggakan dalam hidupku adalah bercerai denganmu. Dengarkan baik-baik, kau tidak berhak memerintahku. Aku juga tidak akan pernah meminta maaf kepada wanita ini. Li Chu, kau benar-benar berpikir tidak ada yang bisa mengajarimu. Kak Xiameng, bukankah pamanmu yang ketiga adalah penanggung jawab proyek Beichen? Cepat panggil dia ke sini untuk mengajar wanita ini. Huai Qing, awalnya aku tidak ingin membuat masalah ini menjadi besar. Tapi aku tidak menyangka Nona Li terus mengganggu upacara penandatanganan. Aku hanya bisa memanggil pamanku yang ketiga untuk memintanya pergi. Siapa yang berani membuat masalah di wilayah grup Limingku? Siapa berani membuat masalah di wilayah grup Limingku? Li Chu, kali ini kau tamat. Meng Meng, apa yang terjadi? Manajer Xia, ini Li Chu. Dia tidak hanya memukul Kak Xiameng, tetapi juga membuat keributan di upacara penandatanganan. Dia baru saja duduk di kursi khusus nona keempat. Apa? Sen Huai Qing, apa yang ingin kau lakukan? Manajer Xia sekarang adalah tulang punggung keluarga Li, dan juga penanggung jawab proyek Beichen. Bahkan 3 tuan muda harus menghormatinya. Kau pikir asisten khusus bermargatan itu bisa melindungimu? Tidak ada hubungannya denganmu. Minggir. Manajer Xia, ini istriku. Hari ini banyak menyinggung. Mohon dimaafkan. Kak. Sen Huai Qing, apa maksudmu dengan ini? Direktur Sen, semua kerugian hari ini. Aku, Sen, bersedia menanggungnya sendiri. Menanggung.
Direktur Sen, ini adalah perintah dari Nona keempat dari keluarga Li. Menyelenggarakan upacara penandatanganan. Sekarang kau membuat kekacauan seperti ini. Kurasa kau tidak akan sanggup menanggungnya. Tahukah kau bahwa menyinggung Nona keempat lebih serius daripada menyinggung tiga tuan muda? Aku ingin melihat siapa yang berani hari ini. Begitu kalau begitu, lihat baik-baik siapa aku sebenarnya. Li. Kau siapa sih menyuruhku melihatmu dengan saksama? Kau tidak mengenalku. Siapa kau sehingga aku harus mengenalmu? Memang. Lagi pula aku sudah 3 tahun tidak kembali ke perusahaan. Ada staf baru yang tidak mengenalku juga normal. Li Chu, kau akan menghadapi bencana besar tapi masih keras kepala. Benar-benar tidak tahu malu. Istri Direktur Sen. Kan, jangankan istri direktur. Bahkan jika istri wali kota datang ke sini, dia harus mematuhi aturan grup liming kami. Huai King, jangan ikut campur lagi. Menyinggung pamanku yang ketiga sama saja dengan menyinggung Nona keempat. Aku tidak menyangka orang-orang dari grup liming sekarang begitu sombong. Tanpa bertanya alasan, tanpa bertanya benar salah, mengatasnamakan keluarga Li untuk menipu. Diam. Kakak, kau gila. Manajer Xia adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek Beichen. Kau tidak menginginkan proyeknya lagi. Huai King, Lang hanya memiliki satu harapan ini. Kita tidak bisa hidup tanpa proyek ini. Kau hanya seorang ibu rumah tangga. Tidak di rumah mengurus suami dan anak dengan baik. Datang ke acara penandatanganan saya, melukai orang saya, dan masih berbicara omong kosong. Kau punya berapa nyawa? Acara penandatangananmu. Kapan keluarga Li kita berganti nama menjadi Xia? Apa maksudnya? Paman ketiga, Nona Li selalu mengaku dirinya sebagai Nona keempat. Gadis berambut kuning ini pasti sudah bosan hidup. Saya adalah manajer proyek Beichen yang terhormat. Telah berada di grup Liming selama 3 tahun penuh dan belum pernah melihat Nona keempat. Itu hanya menunjukkan bahwa kau belum cukup tinggi. Kau, bagus sekali. Dekan Sen, istri Anda benar-benar tajam lidahnya. Li Chu, orang-orang, tangkap dia untukku. Tunggu sampai ketiga tuan muda dan Nona keempat datang. Lalu kita akan menanganinya dengan baik. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhku. Manajer Xia, saya sarankan Anda, jika Anda memprovokasi saya sekarang, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda masih memiliki tempat di Li besok. Seorang gadis kecil berani bersikap begitu sembrono. Mungkinkah dia benar-benar Nona keempat? Wajah Nona keempat, tidak ada yang pernah melihatnya. Nona Li, apakah Anda masih ingin keras kepala? Nona keempat begitu mulia. Bagaimana mungkin itu Anda? Bagaimana mungkin Anda? Seorang wanita yang promiscuous, tidak tahu malu, dan ditinggalkan. Anda bilang Anda adalah Nona keempat. Apakah Anda punya bukti? Manajer Xia, dia, Li Chu, menikah dengan keluarga Sen kami. Menjadi pengasuh gratis selama 3 tahun. Sakunya jauh lebih bersih daripada wajahnya. Bagaimana mungkin dia menjadi putri terkaya? Jika Anda tidak dapat menunjukkan bukti hari ini bahwa Anda adalah Nona keempat, saya jamin Anda tidak akan baik-baik saja. Manajer Xia, istri saya hanya marah pada saya. Dia tidak bermaksud jahat. Huai King, jangan ikut campur lagi. Nona Li, apakah Anda masih ingin berbohong? Jika Anda benar-benar Nona keempat, lalu mengapa ketiga tuan muda tidak menemani Anda? Mereka akan segera datang. Wow. Benar-benar kecanduan akting. Ya, tidak hanya mereka akan segera datang. Dan yang datang bersama mereka adalah tim medis Weixi. Tim medis Weixi. Nona Li, Anda sedang bermimpi. Li Chu, hentikan ini. Tim medis Weixi memiliki spesialis dan profesor medis paling terkenal di seluruh negeri. Dan juga peralatan medis tercanggih di dunia. Dia dan 3 saudara seperguruannya dikenal sebagai 4 dewa kedokteran modern. Bahkan penguasa negara pun belum tentu bisa mengundangnya. Bagaimana mungkin dia datang ke sini? Benar, saya adalah manajer proyek Beichen yang terhormat. Tim Weixi datang ke Jiangcheng. Bagaimana mungkin saya tidak menerima pemberitahuan? Kau ini apa? Tim medis Weixi berafiliasi dengan tim pribadi saya. Atas dasar apa aku harus memberitahumu? Kau, Nona Li, apakah Anda masih ingin bersikeras? Sekarang minta maaf pada pamanku. Semuanya masih bisa diperbaiki. Tidak hanya mengakui kesalahan. Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf. Keluar dari acara penandatanganan ini. Apakah kalian setakut ini? Takut apa? Takut mereka semua akan datang untukku. Datang untukmu. Apa kemampuanmu yang membuat mereka datang untukmu? Kau pikir trik rubahmu bisa digunakan pada tim medis Weixi? Kau berpura-pura menjadi Nona keempat terlebih dahulu. Kemudian dengan jahat menyebarkan desas-desus tentang grup Liming dan tim Weixi. Hari ini aku akan memberi pelajaran padamu atas nama mereka. Orang-orang. Halo, apa tim Weixi datang ke Jiangcheng? Kau benar-benar Nona keempat. Nona Li, sungguh licik. Membujuk asisten khusus Tan hingga dia memberitahu Anda bahkan informasi rahasia seperti ini. Apa maksudnya? Manajer Xia, dia bisa masuk berkat bantuan asisten khusus Tan.
Asisten khusus Tan adalah orang dari Tuan Muda ketiga. Mungkinkah Anda memiliki hubungan khusus dengan Tuan Muda ketiga? Oh, pria yang menjemputmu di depan biro urusan sipil hari itu. Mungkinkah itu Tuan Muda ketiga? Pantas saja Nona Li begitu percaya diri. Aku tidak peduli siapa kau bagi Tuan Muda ketiga. Kau tidak boleh membuat masalah di sini. Aku akan membereskan wanita yang tidak tahu malu sepertimu. Ketiga Tuan Muda datang juga hanya akan bertepuk tangan dan memuji. Begitu. Orang-orang, beri dia pelajaran. Manajer Xia, istri saya belum pernah melihat dunia. Semoga Anda bermurah hati. Apapun konsekuensinya, keluarga Sen kami bersedia menanggungnya. Kak, dia sudah selingkuh darimu seperti itu. Tapi kamu masih melindunginya. Sen Huaiking, aku tidak butuh kamu memohon untukku. Lalu apa yang kamu butuhkan? Asisten Tan atau Tuan Muda ketiga di belakangnya. Bisakah kamu tidak keras kepala? Urusan Tuan Muda ketiga, aku akan membereskannya denganmu nanti. Membereskan. Kita sudah bercerai. Apa hakmu untuk membereskan masalah denganku? Li Chu, jangan lupa, kita belum menyelesaikan prosedur. Kamu, Direktur Sen, kamu adalah tokoh terkemuka di dunia medis. Kenapa harus mengorbankan masa depanmu demi wanita yang tidak tahu malu? Dia adalah istriku. Bagaimana? Direktur Sen, apa kamu mau menyinggung Nona keempat dan melepaskan proyek Beichen? Huaiking, kita tidak bisa kehilangan proyek Beichen. Kalau tidak, bagaimana dengan Lang Lang? Tapi Li Chu adalah istriku. Lalu bagaimana dengan Lang Lang, kamu mau dia mati? Kak, dia sendiri yang cari mati. Masa kamu mau mempertaruhkan masa depanmu? Mempertaruhkan nyawa Lang Lang? Aku akan mencari cara lain untuk mengobati Lang Lang. Tapi Lang Lang tidak bisa menunggu lagi. Aku sudah membawa Lang Lang berobat selama 3 tahun. Akhirnya ada proyek Beichen. Kalau Lang Lang kenapa-napa, kamu merasa bersalah padaku. Merasa bersalah pada si Heng. Tangkap dia. Tidak boleh. Lepaskan. Tidak boleh. Kak, Li Chu, Huaiking dan proyek itu akan menjadi milikku. Semua ini hanya bisa menyalahkan latar belakangmu yang rendah. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuan Muda kedua, Tuan Muda ketiga, Xia Zidong. Aku menyuruhmu bertanggung jawab atas proyek Beichen. Beginikah caramu bertanggung jawab? Sebenarnya karena... Li, kamu tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Pergi sana. Aku tidak butuh perhatianmu. Jangan-jangan dia benar-benar Nona keempat ini sudah tamat. Bukankah ini pemimpin 4 orang suci kedokteran? Dokter tanpa batas yang terkenal di dunia. Tuan Wei. Orang di sebelahnya. Jangan-jangan adalah dokter pengobatan tradisional Tiongkok kulit hitam pertama di dunia. Tuan Wei Dong. 2 orang di sampingnya, pastilah Nona Wei Nan, yang dikenal sebagai ibu dari bedah modern, dan Nona Wei Bei, yang dikenal sebagai bianke modern. 4 orang suci kedokteran berkumpul. Ini adalah kehormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Jiang Cheng kita. Benar-benar tim medis Wei. Huaiking, penyakit Lang Lang bisa disembuhkan sepenuhnya. Mereka benar-benar datang. Jangan-jangan semua yang dikatakan Li Chu itu benar. Bagaimana mungkin? Nona Li hanyalah ibu rumah tangga. Bagaimana mungkin dia mengenal orang-orang kelas atas seperti itu? Kalau dikatakan mereka datang untuk siapa? Ya, untuk Huaiking. Huaiking pernah menjadi dokter tanpa batas di luar negeri selama 5 tahun. Dan juga akan segera mendapatkan proyek Beichen. Mereka pasti datang karena reputasinya. Tapi aku belum pernah berhubungan dengan Tuan Wei. Kalau begitu, pasti karena kakak Siameng. Kakak Siameng di usia muda sudah kembali dari belajar di luar negeri. Pasti sudah terkenal. Kakak Siameng, cepat pergi sapa. Datang. Cepat pergi. Baiklah, Tuan Wei. Saya Sen. Guru. Guru, akhirnya bisa bertemu denganmu. Panggil saja guru. Kenapa panggil orang? Orang tua itu melambangkan orang yang berbudi luhur dan dihormati. Budaya Tiongkok menjunjung tinggi satu hari menjadi guru, seumur hidup menjadi ayah. Guru, kami menghormati Anda. Kalau begitu, kalian harus belajar bahasa Mandarin dengan baik. Baik, guru. Tidak mungkin. Tuan Wei, apa kamu salah? Dia, orang yang telah bekerja sebagai pembantu rumah tangga gratis selama 3 tahun di keluarga Sen kami. Bagaimana mungkin dia gurumu? Berani tidak menghormati guru. Siapa yang memberimu keberanian? Tidak mungkin. Li Chu, apa kamu harus menjelaskannya padaku?
Menjelaskan atas dasar apa Li harus menjelaskannya padamu? Tapi kamu tidak pernah bilang padaku kalau kamu kenal Tuan Weixi. Li di masa mudanya mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok di luar negeri, menyebarkan metode pengobatan tradisional Tiongkok yang beragam ke berbagai negara. Kalau bukan karenamu, dia, untukku, kenapa kamu mengatakan ini padanya? Bahkan jika aku memberitahumu, apakah kamu akan percaya padaku? Di matamu, bukankah aku hanyalah pembantu rumah tangga gratis? Bagaimana bisa dibandingkan dengan Xiameng yang ada di hatimu? Li Chu, aku tahu kamu salah paham denganku, tapi hal-hal ini, kita bicarakan nanti. Karena kamu kenal Tuan Weixi. Bantu aku mengundang mereka untuk bergabung dalam proyek Beichen-ku. Dengan bergabungnya mereka, penelitian kali ini pasti akan berhasil. Benar, Nona Li, kamu juga lihat sendiri, kan? Gimana usaha Huaiqing buat proyek Beichen? Kamu pasti bakal bantu dia, kan? Mereka pasti bakal gabung ke proyek Beichen. Proyek Beichen itu proyek besar yang menggemparkan seluruh dunia medis. Mereka datang ke sini memang buat ini. Aku tahu kok, Nona Li itu orang yang bijaksana. Li Chu, kamu tenang aja. Setelah proyek Beichen selesai, aku pasti bakal jemput kamu sama anak kita. Kak, meskipun sekarang Li Chu agak berguna, tapi kayak gini, kan sama aja ngelewatin Kak Xiameng. Nggak enak, kan? Nggak apa-apa, penyakit Lang-Lang yang paling penting. Kita mulai aja acara penandatanganannya. Pertama-tama, kami ucapkan selamat datang kepada tim medis Weixi yang bergabung dengan proyek Beichen kami. Tapi, ada satu hal yang mau kuumumkan. Acara penandatanganan hari ini dibatalkan. Proyek Beichen mulai hari ini akan dibuka tendernya kembali. Acara penandatanganan hari ini dibatalkan. Proyek Beichen mulai hari ini akan dibuka tendernya kembali. Li Chu, jangan bercanda deh. Bercanda. Shen Huaiqing, kamu nggak pernah percaya sama omonganku. Nona Li, kalau kamu karena masalah tadi jadi dendam sama aku dan om ketigaku, makanya nggak mau tanda tangan. Aku minta maaf. Kamu ngapain? Enggak, mana berani sama Nona Li. Nona Li, maaf. Tapi proyek Beichen ini sangat penting. Meskipun kamu guru mereka Weixi, tapi nggak bisa seenaknya dibatalin, kan? Bagaimana kalau aku memang mau membatalkannya? Seluruh dunia medis bakal malu sama kamu. Proyek Beichen itu menyangkut nyawa manusia. Kamu nggak peduli sama nyawa orang. Seluruh Jiangcheng nggak bakal bisa nampung kamu, Nona Li. Om ketiga, kamu diam. Nona Li itu guru mereka Pak Weixi. Proyek Beichen ya tentu aja Nona Li yang berhak menentukan. Ini Nona Li siapa sih sebenarnya? Tak disangka dia bisa memutuskan proyek Beichen. Mungkinkah dia benar-benar Nona keempat? Mau dia Nona keempat atau bukan? Dia itu guru Pak Weixi. Identitas itu aja udah cukup terhormat. Ali, kamu capek ya biar aku antar pulang. Kamu pulang duluan aja. Biar aku yang urus tim Weixi. Ayo. Huaiqing, proyek Beichen hilang. Gimana sama Lang-Lang? Li Chu, Li Chu. Li Chu. Kamu bisa nggak sih? Jangan bertindak gegabah kayak gini. Kan aku udah bilang, proyek Beichen itu penting banget. Bisa pergi nggak sih? Kamu nggak lihat dia lagi nggak enak badan? Tuan muda ketiga, aku mau ingetin kamu. Li Chu itu istriku. Keadaannya dia nggak perlu kamu urusin. Kepala rumah sakit Sen, aku juga mau ingetin kamu, kita udah cerai. Selama aku belum ngurus surat-suratnya, kamu akan tetap jadi istriku, Shen Huaiqing. Pulang sama aku. Bisa buka mata anjingmu itu lebar-lebar nggak sih? Puas aku boleh pergi. Nona Li, kamu hebat banget ya. Sampai-sampai tuan muda ketiga mau ngelakuin ini buat kamu. Ini bukan tanda tanganku, jadi nggak berlaku. Tuan muda ketiga, biar ku kasih tahu ya. Li Chu itu istriku, istri sahku. Ali, Shen Huaiqing, aku beneran nggak enak badan. Aku mohon, lepasin aku ya. Ali, kita pulang. Li Chu. Li Chu itu istriku. Wajar kalau aku yang bawa dia ke rumah sakit. Ku bilang sekali lagi, pergi kamu. Kembalikan dia padaku. Huaiqing, Lang-Lang kenapa-napa. Kepala rumah sakit Sen. Masalah perasaan itu nggak bisa dibagi dua. Huaiqing, penyakit Lang-Lang parah banget. Gimana dong? Shen Huaiqing, ternyata kamu beneran nggak pernah milih aku. Adikku sayang, kamu masih belum ngerti juga. Pria itu sama sekali nggak cinta sama kamu. Iya. Ayo pergi, Kak.
Tunggu. Ali, kakak kedua. Ali, pelan-pelan. Ali. Weixi bilang kamu karena lahiran prematur jadi badanmu lemah banget. Ditambah lagi hari ini kamu dapat tekanan mental, jadi makin lemah deh. Kami udah ngobrol sama kakak. Sekarang proyek Beichen juga udah balik lagi. Setelah pesta sebulan anan, kamu ikut Weixi sama yang lain balik aja ya. Aku pikir-pikir dulu ya. Iya, kakak kapan balik? Dia masih ada urusan yang belum selesai. Tapi dia udah janji, aku pasti akan kembali saat pesta bulan purnama Anan. Anan, kita tinggalkan ayah jahat itu. Oke, kita tidak akan tinggal bersamanya lagi. Oke. Untung kita kembali tepat waktu. Lang-Lang tidak mengalami kecelakaan besar. Jangan khawatir. Lang-Lang tidak apa-apa. Aku masih ada urusan. Kau jaga Lang-Lang baik-baik. Huai King. Aku masih agak khawatir. Bisakah kau tinggal di sini menemani kami sebentar? Siameng, aku sudah bilang aku masih ada urusan. Kau juga harus istirahat lebih awal. Huai King. Bu, Ayah Sen sudah kembali ke sisi kita. Kenapa aku masih harus berpura-pura sakit? Kau tahu apa? Jika kau tidak sakit, apa dia akan melirik kita? Bu, cepat makan. Sen Huai King. Kau telah menyelamatkanku. Bagaimana kalau aku membalas budimu dengan tubuhku? Kenapa? Apakah kau bodoh? Tentu saja karena aku menyukaimu. Sen Huai King, kau begadang lagi, ya? Sebenarnya kau tidak perlu berusaha sekeras ini. Aku akan merasa kasihan. Setelah pesta bulan purnama, setelah mendapatkan proyek Beichen, aku akan menjemputmu dan putri kita kembali. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Aneh. Penyakit Lang-Lang awalnya sudah terkendali. Kenapa tiba-tiba kambuh lagi? Bawa Lang-Lang ke rumah sakit untuk diperiksa. Tidak perlu. Kita berdua mengerti. Satu-satunya yang benar-benar dapat menyelamatkan Lang-Lang hanyalah proyek Beichen. Apa yang harus kulakukan agar Nona Li mau memaafkan dan melepaskan Lang-Langku? Kemarin dia hanya mengumumkan secara lisan. Mungkin masih ada ruang untuk bermanuver. Kak, gawat. Kantor pusat grup Liming telah mengeluarkan pemberitahuan pembatalan proyek Beichen dan pemberitahuan pembatalan kontrak dengan lembaga medis kita. Apa? Pasti Licu yang menghasut tuan muda ketiga dan yang lainnya. Beraninya dia memblokirmu. Sepertinya dia yang bermain trik. Kalau tidak, kenapa dia tidak berani mengangkat teleponmu? Sepertinya bukan hanya tuan muda ketiga. Beberapa tim medis lainnya mungkin juga dihasut olehnya. Licu bukan orang seperti itu. Kak, kau masih membelanya. Kalau bukan karena kau menyelamatkannya saat itu, dia pasti sudah mati di luar negeri. Sekarang balas budi dengan kejahatan. Tidak kusangka, Nona Li kali ini bertindak begitu kejam. Huai King. Tanpa proyek Beichen, apa yang harus kulakukan dengan Lang-Lang? Kak Siameng, cepatlah memohon pada pamanmu yang ketiga. Setelah upacara penandatanganan terakhir kali, pamanku yang ketiga dipindahkan dari Jiangcheng. Aku dengar 10 hari lagi tuan muda pertama akan kembali ke Cina untuk menghadiri pesta bulan purnama anak nona keempat. Bagaimana kalau kita memohon pada tuan muda pertama? Pesta bulan purnama. 10 hari lagi juga pesta bulan purnama An-An. Tapi Nona Li sekarang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Li.
Kurasa, tuan muda pertama belum tentu akan memihak kita. Lalu bagaimana jika menggunakan separuh aset keluarga Sen dan 10 paten medis untuk ditukar? Direktur, surat pengalihan teknologi yang Anda minta untuk disiapkan sudah selesai dibuat. Apakah Anda benar-benar ingin memberikannya secara gratis kepada Grup Liming? Grup Liming memiliki teknologi paten ini. Akan seperti harimau yang tumbuh sayap. Nilainya akan semakin meningkat. Ya. Asalkan bisa mendapatkan kembali proyek Beichen dan menyembuhkan Lang Lang, aku tidak akan merasa bersalah. Direktur, apakah semua hadiah ini harus dibawa? Hadiah-hadiah ini disiapkan untuk An-An. Masukkan ke bagasi secara terpisah. Setelah pesta berakhir, aku ingin bertemu mereka. Ayah Sen. Lang Lang, kenapa kau keluar? Ayah Sen. Lang Lang, kenapa kau keluar? Huai King, aku berpikir hari ini adalah pesta anak-anak. Membawa Lang Lang mungkin bisa mendekatkan jarak dengan nona keempat. Tapi Lang Lang, tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Ayah Sen, Lang Lang ingin pergi. Dia sudah lama tidak keluar. Dia bosan di rumah. Biarkan dia pergi. Pesta keluarga Li. Banyak orang terkenal berkumpul. Kita hadiri bersama. Saat itu kita akan menjadi keluarga bertiga yang diakui dunia. Baiklah. Kalau begitu, Lang Lang harus patuh saat sampai di sana. Jangan lari-lari. Oke. Ini apa? Itu hadiah ulang tahun untuk adik An-An. Jika Lang Lang menginginkannya, Ayah Sen akan membelikannya untukmu lain kali. Oke, aku tidak mau hadiah yang sama dengan anak itu. Apa katamu? Huai King, anak-anak berbicara tanpa pamrih. Jangan diambil hati. Lain kali jangan biarkan aku mendengar kata-kata seperti itu lagi. Huai King, cukup. Hari ini aku akan mendapatkan kembali proyek Beichen. Aku sudah membeli kembali rumah tua Si Heng. Setelah hari ini, kalian semua pindah ke sana. Huai King. Sampah yang tidak berguna. Ibu. Hari ini pergi. Tunjukkan yang terbaik padaku. Kalau tidak, jangan panggil aku ibu lagi. An-An kecil, tersenyumlah pada paman. Pelankan suaramu. Nona keempat, Dekan Sen dan yang lainnya membawa hadiah untuk memberi selamat kepada nona kecil. Haruskah kita mengundang mereka masuk? Apa yang mereka lakukan di sini suruh mereka pergi? Kakak. Bagaimanapun, dia adalah ayah kandung An-An. Hari ini adalah hari besar An-An. Biarkan dia masuk dan melihat. Baiklah. Ibu cantik sekali. Benar-benar layak menjadi putri kecil paling disayang dari keluarga Li. Pesta bulan purnama ini sungguh hangat. Seharusnya hari ini juga merupakan pesta bulan purnama An-An. Maafkan aku, An-An. Tunggu sampai ayah menjemput kalian. Pasti akan mengadakan pesta besar untukmu juga. Silakan lewat sini. Bagaimana bisa foto An-An? Bagaimana bisa foto An-An? Tidak disangka tuan muda ketiga serius dengan Nona Li. Bahkan bersedia membiarkan anak nona keempat merayakan pesta bulan purnama bersama anaknya. Mungkinkah dia benar-benar ingin menikahi Nona Li? Huai King. An-An. Kapan kakak pertama dan kedua kembali? Mereka sedang dalam perjalanan. Sebentar lagi sampai. An-An. Sebentar lagi akan bertemu paman tertua. Senang tidak? An-An kecil sangat lucu. Senang tidak? Licu. Licu. Kau di rumah orang lain. Membiarkan pria lain mengadakan pesta bulan purnama untuk anak kita. Kau anggap aku apa? Bagaimana? Dekan Sen sendiri tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah, dan tidak membiarkan orang lain melakukannya. Apakah putriku bahkan tidak pantas mengadakan pesta bulan purnama? Atau hanya Sen Lang Langmu yang pantas dipuja semua orang? Aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Nona Li, jangan salahkan Huai King. Dia juga peduli pada kalian berdua. Peduli. Dan juga anak haram. Datang ke pesta bulan purnama anak mantan istri. Pria-pria ini benar-benar hebat sekarang. Sekarang zaman apa? Masih ingin menikmati berkah memiliki banyak istri. Benar-benar menganggap diri mereka berlapis emas. Pelakor ini jauh lebih tua dari Nona Li. Benar-benar tidak tahu apa yang dia inginkan. Mungkin karena anak dia menjadi mulia. Lihat anak haram itu. Sudah sebesar ini. Orang jahat. Kalian tidak boleh membicarakan ibuku. Ayah Sen bilang. Dia pasti akan mendapatkan proyek besar. Lalu keluarga kita akan selalu bersama. Jadi, hari ini kau datang bukan untuk melihat An-An, tetapi untuk proyek Beichen. Tentu saja, ibuku bilang, semua yang Ayah Sen lakukan sekarang adalah untuk kita.
Akulah tuan muda kecil yang paling berharga dari keluarga Sen. Lang, jangan bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Kalian jangan harap bisa merebut ayah Sen. Li An baru anak kecil. Lang, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Ayah Sen, apa kau tidak menginginkan Lang lagi? Maafkan aku, Nona Li, dia masih kecil. Dia tidak bermaksud jahat. Ya, dia masih sangat kecil. Tidak ada yang mengajar. Bagaimana dia bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Nona Li, apa maksudmu? Mungkinkah aku yang mengajarinya? Li Chu, lupakan saja. Dia masih kecil. Dia tidak sengaja. Sen Huaiqing, kamu datang ke sini hari ini sebenarnya untuk apa? Awalnya aku pikir, setidaknya kamu masih punya sedikit ketulusan untuk anak itu. Tapi melihat hari ini, kamu benar-benar tidak pantas menjadi ayah An. Ada orang. Bawa An turun. Bawa orang-orangmu dan pergi dari sini. Proyek Beichen tidak akan pernah kuberikan padamu. Li Chu, apa kamu harus mempermasalahkan anak kecil? Aku mempermasalahkannya, bukankah begitu? Proyek Beichen berhubungan dengan nyawa Lang. Kamu juga seorang ibu. Apa kamu tidak bisa mengerti? Benar, Nona Li, kami membutuhkan proyek Beichen untuk mengobati Lang. Kenapa kamu selalu menargetkan kami ibu dan anak? Apakah Li perlu menargetkanmu? Cepat bereskan barang-barangmu dan pergi dari sini. Pesta sebulan An. Aku tidak ingin melihat kalian. Tuan muda ketiga terhadap istri dan anak orang lain. Benar-benar perhatian. Aku katakan sekali lagi. Aku tidak pernah memukul wanita. Jangan paksa aku melanggar aturan. Hari ini kami datang dengan ketulusan penuh untuk menukar proyek Beichen. Di mana tuan muda pertama suruh dia menemuiku. Benar, Nona Li. Hari ini Huaiqing membawa setengah harta keluarga Sen, dan 10 paten medis sebagai gantinya. Tuan muda pertama adalah pemegang kekuasaan grup Liming. Dia pasti akan tergerak. Sen Huaiqing, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa melakukan ini demi mereka ibu dan anak. Lalu di hatimu, An itu apa? An tentu saja adalah putri kesayangan kita. Li Chu, aku bersumpah. Aku hanya ingin menggunakan proyek Beichen untuk menyelamatkan Lang. Setelah proyek Beichen selesai, kita sekeluarga bertiga tidak akan pernah berpisah lagi. Bersama-sama menjalani kehidupan yang baik. Oke, sekeluarga bertiga. Menjalani kehidupan yang baik. Sen Huaiqing, bagaimana kamu bisa membuatku mempercayaimu? Gawat, Nona kecil tiba-tiba tidak bisa bernapas. Nona kecil tiba-tiba tidak bisa bernapas. An. Ada apa ini? Aku akan membuat susu formula untuk Nona kecil. Ayo cepat. An. Berikan An padaku. Berikan dia padaku. An. Bagaimana bisa An diberi makan anggur? Tuan muda. Nona muda, aku benar-benar tidak memberi makan Nona kecil anggur. Aku hanya pergi beberapa menit. Saat aku pergi, Nona kecil masih baik-baik saja. Nona Li, apa yang kamu lakukan? Li Chu, kenapa kamu memukulnya? Anak laki-lakimu yang berharga itu mana pergi kemana? Kamu bilang Lang. Mama. Lang, pergi sana. Kamu tadi kemana? Nona Li, apa maksudmu? Kamu curiga Lang yang mencelakai An. Li Chu, aku tahu sekarang kamu sedang marah. Tapi Lang hanyalah anak kecil berusia 3 tahun. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Sen Huaiqing, tadi putrimu hampir mati. Aku tahu. Jadi sekarang aku lebih berharap kamu bisa tenang. Jangan karena emosi sesaat menyakiti anak-anak lain. Kamu harus banget ya, belain mereka kayak gitu. Hah? Ya udah, kamu tanya dia. Tadi dia kemana? Papa Sen, Lang tadi ke toilet. Tuh, kan, Nona Li. Masih mau berprasangka buruk sama kami. Oke. Kalau gitu, sekarang kita lihat rekaman CCTV-nya. Huaiqing, nggak mungkin Lang ngelakuin hal kayak gitu. Huaiqing, Lang pingsan. Cepetan bawa Lang ke rumah sakit. Dia punya penyakit jantung. Kalau enggak, nyawanya bisa terancam. Li Chu, kamu tenang aja. Nanti setelah Lang sadar, aku pasti bakal kasih penjelasan ke kamu. Sebelum diselidiki dengan jelas, siapapun gak boleh pergi dari sini. Li Chu.
Kita lihat siapa yang berani keluar dari sini hari ini. Kita lihat siapa yang berani keluar dari sini hari ini. Huai Qing. Tuan Muda Li. Kalian ngapain? Lang-Lang. Anan baik-baik aja, kan? Lang-Lang. Aku nggak apa-apa. Kalian mau ngapain? Ini wilayah kekuasaan keluarga Li. Menurutmu aku mau ngapain? Jangan-jangan Nona Li beneran mau nikah sama keluarga Li. Kenapa Tuan Muda besar segitunya ngelindungi dia? Huai Qing, mereka nggak bakal macem-macem sama Lang-Lang, kan? Tuan Muda besar, kejadian yang menimpa anak itu cuma kecelakaan. Lang-Lang itu badannya lemah. Tolong lepaskan dia. Kecelakaan. Kalau emang kecelakaan, kenapa nggak berani lihat rekaman CCTV? Nona Li, Lang-Lang udah pingsan. Kamu masih mau terus-terusan permasalahin ini. Nanti kalau dia kenapa-napa, kalian sanggup tanggung jawab. Aku udah bilang, masalah hari ini nggak bakal ada yang boleh pergi sebelum jelas. Cepetan selidiki. 3 menit lagi, aku mau lihat semua rekaman CCTV di dalam dan di luar villa ini. Tuan Muda besar, meskipun kamu mau lihat CCTV, tapi tolong bawa anakku ke rumah sakit dulu. Dia punya penyakit jantung. Nggak bisa ditunda lagi. Li Chu, ini masalah nyawa. Lang-Lang dia, tenang aja. Di sini ada 3 dokter. Dia nggak bakal kenapa-napa. Oh, kok sekarang nggak pura-pura pingsan lagi? Masih kecil udah jago akting polos. Nggak tahu siapa yang ngajarin. Nggak boleh bully momiku. Huai Qing, kayaknya Lang-Lang tadi cuma kaget aja. Sekarang kita bisa lanjut lihat CCTV-nya, kan? Semua rekaman CCTV hari ini ada di sini. Cepetan putar. Hari ini aku harus cari tahu siapa yang udah ngelakuin ini ke anakku. Nggak bisa. Nona Sia takut ya? Takut apa? Takut anakmu. Sen Lang-Lang adalah pelakunya yang udah nyakitin anakku. Bukan gitu, Nona Li. Hari ini, kan pesta sebulan anak Nona keempat. Aku cuma takut ganggu acara anak kecil aja. Nona Li, kalau kamu udah yakin banget Lang-Lang pelakunya, ya udah, anggap aja dia pelakunya. Tuan Muda besar, Tuan Muda ketiga, kayak gini udah cukup, kan? Putar CCTV-nya, baik. Huai Qing. Orang yang gak salah, pasti gak takut, karena Lang-Lang udah bangun. Ya udah, selidiki aja, Huai Qing. Itu, kan arah kamar anak perempuan itu. Kejam banget sih kamu. Anak kecil ini pasti kamu yang nyuruh, kan? Huai Qing, dia, kan cuma mau ke toilet. Cuma lewat doang kok. Ini nggak bisa jadi bukti apa-apa. Lewat. Di lantai 1 villa ini, kan banyak toilet. Kenapa dia harus banget ke sana? Aku nggak ngelakuin apa-apa. Huai Qing, anak kecil, kan memang punya rasa ingin tahu yang besar. Ini nggak bisa nunjukin apa-apa. Kayaknya kamu nggak bakal percaya sebelum melihat buktinya ya. Oke, lanjutin. Aku mau lihat. Anak ini sebenarnya ngapain. Terus sisanya. Tuan Muda ketiga, area ini nggak terjangkau CCTV. Nggak terekam. Kalian kerja kayak gimana sih, cepetan cari. Bener-bener Tuhan membantu aku. Sayang sekali. Nggak sampai ngebunuh anak itu. Nona Li. Apa kau tidak seharusnya memberiku penjelasan? Benar. Aku tidak sehebat Nona Li. Membuat semua orang melindungiku. Tapi aku sebagai seorang ibu, anakku hari ini difitnah di depan umum. Aku tidak bisa tinggal diam. Hari ini meskipun aku menyinggung kalian, aku juga harus menuntut keadilan. Ya, tidak ada bukti. Tapi memperlakukan anak seperti itu, benar-benar keterlaluan. Siapa suruh ini keluarga Li? Kasihan anak ini, masih kecil sudah difitnah seperti ini. Entah berapa banyak bayangan psikologis yang akan dia miliki di masa depan. Kau mau apa? Aku ingin kalian meminta maaf di depan umum. Siameng, lupakan saja, Huai Qing. Dia sendiri yang tidak merawat An-An dengan baik, malah menyalahkan Lang-Lang kami. Nyawa kami ibu dan anak bukan nyawa. Kau sudah berjanji pada kami. Tidak akan membiarkan kami diperlakukan tidak adil. Bu, jangan menangis. Lang-Lang baik-baik saja Ayah Sen. Nona Li, apa yang kau lakukan? Li Chu. Jika bukan dia yang melakukannya, kenapa ada jus anggur di tangannya? Jus anggur. Lang-Lang. Benarkah kau yang melakukannya? Lang-Lang. Benarkah kau yang melakukannya? Huai Qing.
Tidak, percayalah padaku. Anak-anak memang begitu. Pasti rakus. Pasti Lang-Lang sendiri yang makan anggurnya. Ini pasti kebetulan. Shen Huaiqing, kau tidak mungkin masih mempercayai wanita ini, kan? Dia hampir membunuh putrimu. Kau masih membantunya. Xiameng, buktinya jelas. Apalagi yang bisa kau katakan? Orang-orang. Lang-Lang, kalian mau apa? Aku tidak sehebat Nona Li. Pertama tim medis Weixi. Lalu 3 tuan muda berlomba-lomba untuk melindunginya. Kami ibu dan anak. Haruskah kalian memaksa kami sampai mati? Aku memaksa kalian sampai mati. Saat kau menghasut anakmu untuk menyakiti putriku, apa kau pernah berpikir untuk memberinya jalan hidup? Dia baru saja berusia 1 bulan. Nona Li, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Hanya sedikit jus anggur. Apa buktinya kalau dia yang melakukannya? Omong kosong ini, simpan saja sampai di kantor polisi. Nona Li, bahkan jika kita ribut-ribut di kantor polisi, apa yang bisa dilakukan? Dia baru berusia 3 tahun. Huaiqing, bukan itu maksudku. Nona Xia, anak-anak yang melakukan hal-hal buruk tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab orang tua. Kau menghasut anak di bawah umur untuk melakukan kejahatan. Dengan kemampuan keluarga Li kami tetap bisa membuatmu mendekam di penjara. Ya, kalau tidak bisa menghukum anak ini, apa kita tidak bisa menghukummu? Wanita munafik ini, kalian, Huaiqing, Xiameng, aku merasa tidak pernah memperlakukan kalian dengan buruk. Kenapa kalian ingin menyakiti putriku seperti ini? Aku merasa tidak pernah memperlakukan kalian dengan buruk. Kenapa kalian ingin menyakiti putriku seperti ini? Huaiqing, aku tidak bersalah. Percayalah padaku, Huaiqing. Bahkan jika aku melakukan sesuatu yang salah, itu karena anakku tidak memiliki ayah untuk mengajarinya selama bertahun-tahun. Aku membesarkannya sendirian. Dan dia sakit-sakitan. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi ibu yang baik. Ibu yang baik menghasut putranya. Masih kecil sudah menjadi pembunuh. Lang-Lang, katakan yang sebenarnya pada ayah. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Aku hanya melihat adik An-An menangis. Kupikir dia lapar. Jadi aku memberinya makan anggur. Setelah diberi makan, dia berhenti menangis. Dia baru saja berusia 1 bulan. Kau memberinya makan anggur. Aku tidak tahu. Ayah Shen, Lang-Lang takut. Nona Li, Lang-Lang tidak sengaja. Dia hanyalah seorang anak. Lepaskan dia. Huaiqing, jika saat dia lahir, ayahnya ada di sana, tidak akan seperti ini. Pembunuhan yang tidak disengaja juga pembunuhan. Kirim ke kantor polisi. Huaiqing. Li Chu, bisakah kau melepaskan ibu dan anak itu? Melepaskan mereka. Lalu bagaimana dengan An-An? Shen Huaiqing, apakah ada lubang di kepalamu? Putrimu hampir dibunuh olehnya. Kau masih melindunginya. Li Chu, maafkan aku. Lang-Lang tidak mengerti. Tuan muda tertua, keluarga Shen hari ini membawa separuh harta keluarga, dan juga 10 teknologi medis teratas. Awalnya kami datang ke sini, adalah untuk menukar proyek Beichen dengan Anda. Sekarang, selama kalian melepaskan ibu dan anak itu, aku bersedia mempersembahkannya tanpa syarat. Jangankan setengah keluarga Shenmu, bahkan jika itu 10 atau 100, juga tidak sebanding dengan setengah dari Ali dan An-An. Selama kalian tidak menyelidiki masalah hari ini, permintaan apapun bisa saya setujui. Shen Huaiqing, kau benar-benar bajingan. Dekan Shen, sudahkah kau pikirkan baik-baik? Hari ini kau benar-benar ingin melindungi mereka. Maafkan aku, Ali, ini hutangku pada mereka. Ya, kalian tidak layak untuk bernegosiasi dengan keluarga Li. Bawa pergi. Tunggu sebentar. Aku bisa tidak menyelidiki masalah hari ini, tapi aku punya 2 syarat. Pertama, aku bisa tidak menuntut pertanggungjawaban hukum Xiameng, tapi rumah sakit keluarga Shen harus memecatnya, dan semua rumah sakit di Jiangcheng tidak boleh mempekerjakannya lagi. Tidak bisa, Huaiqing, aku susah payah lulus doktor kedokteran. Dengan begitu masa depanku akan hancur, dipecat atau dipenjara. Kau pilih sendiri. Huaiqing, baiklah, aku setuju. Kedua, kau harus secara resmi menandatangani perjanjian perceraian denganku. Mulai hari ini dan seterusnya, kau dan An-An tidak memiliki hubungan apapun lagi. Kau juga tidak diizinkan untuk bertemu dengannya lagi. Apa katamu? Mulai sekarang kita benar-benar putus. Jika Dekan Shen tidak setuju, maka antar mereka ke kantor polisi sendiri. Shen Huaiqing, aku memberimu kesempatan terakhir. Memberimu kesempatan untuk menyesal. Dekan Shen, jika kau laki-laki, cepat tanda tangani. Baiklah. Aku setuju. Aku benar-benar tidak salah menilai orang. Semoga Dekan Shen menepati janjinya.
Jangan mengingkari. Huai Qing, Nona Li memperlakukan kita seperti ini. Perjanjian itu pasti tidak menguntungkan. Cepat lihat. Dia tidak menginginkan apapun. Benar saja. Dia tidak ingin memiliki hubungan apapun denganku lagi. Ayah Sen. Huai Qing. Huai Qing, Lang-Lang agak tidak enak badan. Bisakah kau memeriksanya? Enyah, Huai Qing. Mungkinkah kau benar-benar tidak peduli padaku dan Lang-Lang lagi? Kau masih ingin aku peduli bagaimana lagi? Huai Qing, masalah hari ini, Lang-Lang juga tidak sengaja. Aku tidak tahu cara apa yang digunakan Nona Li, membuat mereka semua melindunginya, sampai sekarang. Kau masih memfitnah Li Chu. Jadi kau benar-benar tidak akan menyelamatkan Lang-Lang. Proyek Bei Chen telah diputuskan. Aku akan memikirkan cara lain untuk mengobati Lang-Lang, tapi jika tidak berhasil, maka itu adalah takdir Lang-Lang. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Jangan lupa, kau berhutang nyawa pada Si Heng. Jadi bagaimana? Aku berhutang nyawa pada Si Heng. Kalian ingin mengambil nyawa putriku untuk membayarnya. Huai Qing, aku tidak. Jika ada masalah, serang aku. Dia masih sangat kecil. Bagaimana kalian bisa? Aku. Kamu pergilah. Huai Qing, ini adalah kesempatan ketiga untuk kalian. Dan yang terakhir. Kalian pindah besok. Huai Qing. Aku dan Lang-Lang hanya punya kamu. Aku tidak mau mengatakannya lagi. Karena kalian berdua sudah benar-benar putus. Selama aku selalu di sisimu, cepat atau lambat kamu akan melihatku. Kakak Li sudah mengatur semuanya. Kapan saja bisa berangkat. Kakak Li sudah mengatur semuanya. Kapan saja bisa berangkat. Kali ini kamu pergi. Apakah berencana untuk menerima undangan Profesor Simon? Bergabung dengan tim risetnya. Kamu jangan terlalu lelah. Jangan sampai seperti dulu lagi. Lupa makan dan tidur. Aku tahu batasannya. Kenapa kamu tiba-tiba ingin kembali menjadi dokter? Jangan bilang kamu belum melupakan bajingan Sen Huai Qing itu. Bibi, bawa An turun dulu. Baik, Nona. Kakak ketiga, jangan katakan itu di depannya. Aku melakukan ini demi kesehatan An. Dan juga untuk menemukan kembali diriku yang dulu. Sebenarnya, kejadian An kali ini, selain membenci Siameng, aku lebih menyalahkan diriku sendiri. Kenapa? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Saat pertama kali An mengalami kecelakaan, selain panik, aku sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Sen Huai Qing bisa menyelamatkan An dengan teknik medis paling dasar. Padahal dulu aku juga seorang dokter. Saat itu aku baru mengerti. 3 tahun ini, aku telah kehilangan diriku sepenuhnya. Ini. Kak. Dulu aku mempertaruhkan segalanya untuk menjadi istri Sen Huai Qing. Tapi gagal total. Sekarang aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Di dunia ini, selain Sen Huai Qing, masih banyak orang yang membutuhkanku. Misalnya kalian. Misalnya An. Misalnya mereka, anak-anak yang sakit tetapi tidak punya cara untuk mendapatkan pengobatan. Pantas saja kamu adik perempuan Li Jingheng. Ayo pergi, waktunya ke bandara. Nyonya, hasil pemeriksaan kesehatan direktur sudah keluar. Lambung diduga kanker. Kanker. Istirahat sebentar. Sebenarnya kamu tidak perlu memaksakan diri seperti ini. Aku kasihan. Tenang saja. Aku baik-baik saja. Huai Qing. Sudah kubilang kamu tidak boleh seperti ini. Aku benar-benar baik-baik saja. Pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan denganku. Ayo pergi. Kenapa butuh waktu lebih dari sebulan untuk mendapatkan hasilnya? Direktur Sen adalah tulang punggung seluruh rumah sakit dan asosiasi medis.
Pihak rumah sakit tidak berani gegabah menyimpulkan. Jadi dikirim ke luar negeri untuk diperiksa lagi. Bolak-balik seperti itu jadi tertunda sampai sekarang. Kamu sendiri yang bicara dengannya. Aku dan dia sudah bercerai. Bercerai? Bagaimana mungkin? Jelas-jelas 2 hari yang lalu dia bilang kalau sudah selesai urusan akan menemuimu. Untuk merayakan pesta sebulan Nona An-An. Tapi sejak pesta sebulan itu, aku tidak bisa menghubunginya lagi. Nyonya. Aku tidak tahu apakah kalian ada kesalahpahaman. Tapi ini masalah hidup dan mati. Bisakah Anda menghubungi direktur? Aku tahu. Huai Qing. Makanlah sesuatu. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Orang yang kucintai adalah kamu. Dari awal sampai akhir. Orang yang kucintai adalah kamu. Aku juga mencintaimu. Kok kamu? Aku ini siapa menurutmu? Li Chu. Dia udah nempel sama keluarga Li yang kaya dan berkuasa itu. Dia nggak bakal balik lagi. Diam. Apa yang kukatakan salah? Huai Qing. Kamu mau terpuruk sampai kapan? Kamu nggak tahu perasaanku. Ya. Xiameng. Kok kamu mikirnya gitu? Aku nggak mau nyembunyiin ini lagi dari kamu. Aku suka sama kamu. Kita jadian. Yuk. Aku yakin, arwah si Heng di surga juga pengen kita bahagia. Diam. Aku punya istri dan anak. Aku sangat mencintai mereka. Tapi, kan kalian udah cerai. Mau kita cerai atau enggak? Hatiku cuma buat Li Chu seorang. Halo, kepala rumah sakit. Akhirnya saya bisa menghubungi Anda. Nyonya sudah sampai. Kamu ngomong apa? Laporan pemeriksaan kesehatan Anda bermasalah. Lambung Anda menunjukkan tanda-tanda kanker. Saya nggak bisa menghubungi Anda. Jadi saya hubungi Nyonya. Seharusnya dia udah sampai dari tadi. Kamu bilang apa tadi? Saya bilang lambung Anda. Li Chu udah datang. Iya. Nyonya nggak ngasih tahu Anda. Huai Qing, Huai Qing. Nyonya hari ini tadinya mau ke luar negeri. Tapi dia dengar kabar tentang kondisi Anda. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Menurutku, kita nggak perlu peduliin dia lagi. Biarin aja dia hidup dan mati sendiri. Li Chen, udah deh. Cuma sekadar menunahi kewajiban kemanusiaan aja. Mulai sekarang, hidup atau matinya dia bukan urusan kita lagi. Ayo pergi, kakak. Li Chu. Kalian mau bawa dia kemana? Urusanmu apa? Kepala rumah sakit Sen. Ali sama anaknya udah nggak ada hubungannya lagi sama kamu. Ali udah ngalah buat kalian berdua. Surat cerainya juga udah ditandatanganin. Kamu masih mau apa lagi? Bukan. Bukan. Aku mau mulai lagi sama dia. Aku cinta sama dia. Sok romantis buat siapa? Yang kamu sebut cinta itu cuma bikin dia sakit hati terus-terusan. Bikin dia hampir kehilangan nyawa. Pukulan ini buat Ali. Boleh nggak sih? Aku ketemu sama dia. Meskipun cuma sebentar aja. Mimpi. Pukulan ini untuk An-An. Ini adalah bayi berharga yang dilahirkan dengan susah payah. Dia masih sangat kecil. Hampir saja dibunuh oleh kalian berdua. Pasangan pria dan wanita yang tidak tahu malu ini. Jangan kira kamu bisa berpura-pura menyedihkan hanya karena muntah 2 kali. Saat Li mengalami pendarahan hebat, rasa sakitnya 1000 kali lebih besar daripada yang kamu rasakan. Aku tahu. Kamu tahu apa? Kamu sama sekali tidak tahu seberapa besar pengorbanan Li untukmu. Cukup.
Jika kamu benar-benar baik padanya, kamu seharusnya tidak mengganggunya lagi. Li sejak kecil memiliki bakat luar biasa di bidang kedokteran. 3 tahun lalu, karenamu, dia menolak undangan dari laboratorium Simon, tim medis kelas dunia, menjadi ibu rumah tangga biasa. Kamu masih belum melepaskannya. Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas bilang padaku bahwa dia hanya seorang dokter tanpa batas. Dia hanya tidak ingin memberimu tekanan. Orang tidak berguna. Lihat sendiri. Sudah jelas. Dengan bakat Li. Jika bukan dia sendiri yang pergi menjadi dokter tanpa batas, kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Dan benda rongsokan ini, ku kembalikan padamu. Li menyuruh kami menyampaikan pesan untukmu. Dia lebih baik mati di luar negeri daripada bertemu denganmu lagi. Ana. Ana. Profesor Simon, penelitian terbarumu kembali memenangkan penghargaan medis tertinggi nasional. Aku tidak bisa mengajarimu apa-apa lagi sekarang. Hanya dalam 3 tahun, kamu telah menciptakan begitu banyak keajaiban. Apa rencanamu selanjutnya? Aku belum memikirkannya. Selama bertahun-tahun, kamu tidak hanya melakukan penelitian tetapi juga berinvestasi dalam proyek medis mutakhir. Ini adalah proyek yang dibuat oleh seorang teman dari Tiongkok. Aku rasa kamu pasti tertarik. Proyek Lian. Benar. Aku sudah melihat proyek ini. Dan itu selaras dengan idemu. Hanya kurang putaran pendanaan terakhir dan 2 mitra. Jika proyek ini dapat diluncurkan dengan sukses, ribuan anak seperti An akan mendapatkan perawatan medis yang lebih baik. Saat itu akan menggemparkan seluruh dunia medis. Ana, apakah kamu ingin mengambil proyek ini? Tentu saja. Sudah 3 tahun. Aku kembali. Mami. Halo, Pak Guru. Aku baru saja sampai di dalam negeri. Baiklah. Penanggung jawab proyek Lian ingin bertemu denganmu untuk membicarakan tentang investasi dan kerjasama. Apa kau punya waktu untuk bertemu besok? Boleh. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Penanggung jawabnya bernama Sen Huaiqing. Penanggung jawabnya bernama Sen. Paman ketiga, An. Semakin besar semakin lucu. Peluk aku. Paman ketiga, apakah semuanya sudah siap? Tentu saja sudah siap. Paman sudah menemukan pria paling tampan di seluruh Jiangcheng untukmu. Memilih pria paling tampan, terbaik, dan terlengkap untuk ibumu. Yang ini terlalu kurus. Yang ini terlalu kekar. Matanya terlalu kecil. Yang ini bagus. An. Yang ini tidak boleh. Yang ini tua dan jelek. Ini sampah. Harus dibuang. Halo, Pak Guru. Halo. Baterainya habis. Ibu bilang sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kakak ketiga, Ali. Mama, aku lapar. Bukankah kau baru saja makan, kenapa kau lapar lagi? Anak-anak suka bergerak, jadi cepat lapar. Kebetulan kakak ketiga akan mengadakan pesta penyambutan untukmu. Kau memanjakannya saja. Ayo pergi. Ayo pergi. An, Mami. Kamu pasti akan menyukai kejutan yang sudah kusiapkan untukmu. Direktur. Aku sudah mengatur pertemuan dengan investor proyek Lian besok. Ya. Ini foto istri Anda dan nona muda yang baru saja dikirim dari luar negeri. Direktur. Jangan salahkan aku karena banyak bicara. Jika Anda sangat merindukan istri dan nona muda, mengapa tidak mencarinya? Saat itu dia melepaskan peluang besar demi aku. Sekarang setelah melalui banyak kesulitan, dia akhirnya mencapai prestasi seperti itu. Aku tidak bisa menjadi bebannya lagi. Tapi bukankah Anda mengerjakan proyek Lian juga demi istri dan nona muda? Terlebih lagi, kalian berdua sekarang di dunia kedokteran. Yang satu terkenal, yang satunya lagi berprestasi. Betapa cocoknya. Bagaimana kalau Huaiqing? Huaiqing, tubuhmu telah dioperasi 3 tahun yang lalu. Kau tidak boleh terlalu lelah. Aku tahu 3 tahun ini kau bekerja siang malam meneliti proyek Lian demi aku dan Lang Lang. Tapi kau juga harus memperhatikan kesehatanmu. Kau ingin. Proyek Lian adalah untuk Kak. Li Chu kembali.
Dikabarkan bahwa jenius medis terkenal Li Chu telah kembali ke Cina hari ini. Kepulangannya telah menarik perhatian seluruh dunia kedokteran. Semua orang sangat ingin tahu tentang alasan dia kembali ke Cina. 3 tahun yang lalu, dia tahu betul bahwa kau sakit tetapi masih meninggalkanmu. Sekarang dia masih berani kembali. Kak, jangan bilang kau masih belum melupakannya. Apa kau tidak merasa bersalah pada Kak Xiameng dengan melakukan ini? 3 tahun ini jika bukan karena Kak Xiameng yang menemanimu, apakah proyekmu bisa selesai dengan lancar? Tanpa dia, mungkin akan lebih lancar. King Yao, jangan bicara seperti itu. Nona Li sekarang adalah bintang baru di dunia kedokteran. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya? Bintang baru di dunia kedokteran pantas dia. Entah mengandalkan pria mana lagi. Kalau tidak mengandalkan pria, dengan statusnya sebagai ibu rumah tangga, bagaimana mungkin dia bisa mencapai prestasi seperti sekarang? Cukup, King Yao. Siapa yang mengajarimu berbicara kotor seperti itu? Kak, kau membentakku. Dulu aku bicara tentang Li Chu seperti ini. Kau tidak pernah membentakku. Dia memang orang seperti itu. Tidak boleh dibicarakan lagi. Hentikan kartunya untukku. Biar tidak keluar dan bergaul dengan orang jahat setiap hari dan mengembangkan kebiasaan buruk. Kak. Huai King. Li Chu orang ini. Sudah pergi lebih dari 3 tahun. Tetapi kakakku masih tidak bisa melupakannya. Sungguh seperti hantu yang tidak mau pergi. Aku kesal sekali. Kak Xiameng, ayo, temani aku jalan-jalan untuk bersantai. Li Chu, apapun alasanmu kembali. Jangan pernah berpikir untuk merebut Huai King dariku lagi. Aneh, kemana An dan kakak ketiga pergi? Paman ketiga, kapan ayah tampan yang kita pilih akan datang? Jangan khawatir, sebentar lagi akan datang. Coba lihat. Kakak senior, lama tak jumpa. Zhao Xi. Bukankah kamu sedang kuliah di luar negeri? Kenapa kamu kembali? Karena ada hal yang lebih penting. Ada apa? Kencan buta denganmu. Kakak ketiga tidak memberitahumu. Apa yang mereka lakukan? Mari berkenalan lagi. Nama saya Lu Zhao Xi. Hari ini baru saja mencapai usia pernikahan yang sah. Sehat dan tidak punya kebiasaan buruk. Profesinya sama sepertimu. Seorang dokter. Tapi aku punya satu kekurangan yang fatal. Apa? Kekurangannya adalah kamu. Kamu melakukan apa dengan mereka? Aku tidak main-main. Aku serius. Kakak senior. Menikah denganku. Ya. King Yao. Kau bilang Huai King sekarang punya status tinggi. Li Chu kembali tidak mungkin ingin balikan dengannya, kan? Dia pikir dia cantik. Jangan khawatir, Kak Xiameng. Meskipun kakakku tidak bisa melupakannya, bukankah kau masih punya Lang-Lang? Darah lebih kental daripada air. Kakakku tidak akan meninggalkanmu. Ya, aku masih punya Lang-Lang. Selama Huai King masih merasa bersalah pada Si Heng, dia tidak akan meninggalkan kita. Kak Xiameng, aku baru-baru ini melihat tas yang bagus. Li Chu. Kenapa dia ada di sini? Li Chu. Kenapa dia ada di sini? Siapa orang di sebelahnya itu? Sepertinya Nona Li tidak pernah kekurangan pria yang mengejarnya. Wanita murahan ini baru saja kembali, sudah menggoda pria lagi. Aku harus segera memberitahu kakakku. Biarkan dia melihat wajah asli wanita ini. Halo, Kak, cepat kemari. Li Chu selingkuh lagi. Maaf ya, Zhao Xi. Aku benar-benar tidak tahu mereka menipuku ke sini untuk. Aku untuk sementara belum punya rencana menikah lagi. Maaf ya. Tidak apa-apa, kakak senior. Pasti aku masih belum cukup baik. Aku bercanda. Sebenarnya hal yang lebih penting adalah proyek Lian. Proyek Lian. Pembimbingku sangat berharap aku bisa berpartisipasi dalam proyek ini. Benarkah? Ini terlalu kebetulan. Aku kembali kali ini juga karena proyek ini. Aku juga investor proyek ini. Beri aku. Beri aku. Ibu, tanganku sakit. Berpura-pura menyedihkan lagi, katakan. Siapa yang punya ide ini? Dia. Kakak senior, jangan marahi mereka. Sebenarnya aku senang sekali. Ibu, bolehkah Anan menyukai ayah ini? Jangan panggil sembarangan. Dia bukan ayahmu. Ibu, Anan mau ayah ini. Anan mau ayah ini. Li Anan. Jangan nakal. Kenapa anak-anak lain punya ayah? Anan tidak punya. Di mana ayah Anan?
Li An. An. Ali. Paman, siapa kamu? An. Aku adalah An. Kesini sama mama. Lama tidak berjumpa, Nona Li. Mami, mereka siapa? Mereka orang jahat. Paman ketiga, bawa Anan pulang dulu ya. Pulang sama paman ketiga dulu ya. Iya. Dia ayah Anan. Kakak senior. Ini. Aku, mantan suaminya. Halo, mantan suami. Pasti ini kakak senior yang baru. Kamu, cepat kakak senior kok ceroboh sekali. Aku ke toilet dulu. Aku lihat dia perlu bantuan atau tidak. Kalian sudah bersama. Kenapa kamu tidak tanya sendiri padanya? Takut mendengar jawaban yang tidak ingin didengar. Aku beritahu kamu, kalian tidak mungkin. Karena antara aku dan dia masih ada seorang anak. Lalu bagaimana? Aku akan menggantikanmu untuk merawat cucu dan An dengan baik. Jangan panggil cucu begitu mesra. Teh hijau sialan berani merebut istri orang lain. Sungguh tidak tahu malu. Bagaimanapun, perasaan antara aku dan suamiku masih ada. Tidak semua orang bisa ikut campur. Terlebih lagi, bocah ini masih terlalu muda. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Kamu tidak seperti aku. Aku sekarang, saat memilikinya tidak tahu bagaimana menghargainya. Setelah kehilangan baru menyesal tidak ada gunanya. Laki-laki memang brengsek. Bajingan, kalau istrinya tidak lari, mau apa lagi? Menunggu dia tua atau menunggu dia bosan main-main di luar? Intinya, jauhi Ali. Kamu memperingatkanku dengan status apa? Mantan suami dari mantan suami. Li Chu. Saat Wai King sekarat tahun itu, kamu tidak peduli sama sekali. Sekarang dia jadi kaya raya. Kamu buru-buru kembali. Kenapa? Takut karena aku menebak dengan benar. Siameng, tidak semua orang sepertimu. Suka memungut barang bekas yang dibuang orang lain. Li Chu, pura-pura apa kamu? Aku beritahu kamu, Wai King tidak akan sudi melihatmu. Dia sama sekali tidak peduli padamu dan anakmu itu. Kamu berani memukulku. Kamu tidak takut aku memberitahu Wai King? Bukankah dia ada di luar? Cepat sana pergi.